Malam itu hujan turun perlahan di atas kota, seperti menyimpan rahasia yang terlalu berat. Untuk jatuh sekaligus, Leng Xin berdiri di depan jendela kamarnya, gaun pertunangan yang tadi menjadi bahan ejekan masih melekat di tubuhnya. Sorot lampu taman memantul di kaca, membuat bayangannya terlihat asing. Di belakangnya, pintu terbuka pelan. Sudah cukup menonton hujan, suara itu rendah dan tenang. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Huo Yun selalu berjalan tanpa suara, tetapi kehadirannya terasa seperti udara dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Terima kasih sudah membiarkan saya tinggal, ucap Leng Xin pelan. Aku tidak melakukannya untukmu, jawabnya singkat. Ini pernikahan kontrak, kita sama butuh sesuatu. Leng Xin tersenyum tipis. Ia tahu sejak awal, ayahnya terlilit utang. Keluarga Leng hampir bangkrut. Huo Yun membutuhkan seorang istri untuk menutup rumor bisnis dan menjaga citra demi putranya, Xiao Yu. Maka mereka menikah tanpa cinta, tanpa pesta megah, hanya tanda tangan dan janji yang tidak pernah benar-benar mereka pahami. Aku akan menjaga Xiao Yu, katanya lagi. Huo Yun terdiam. Nama anak itu selalu membuat ekspresinya berubah, sekilas saja, lalu kembali dingin. Jangan terlalu dekat dengannya. Kenapa? Karena orang yang terlalu dekat denganku biasanya pergi. Jawaban itu menggantung di udara. Leng Xin tidak bertanya lebih jauh, tetapi ia tahu ada luka yang belum sembuh. Istri pertama Huo Yun meninggal karena depresi berat setelah serangkaian rumor dan tekanan keluarga. Sejak itu, ia menutup diri. Ia bekerja tanpa henti, tidur hanya beberapa jam, dan memutuskan bahwa perasaan adalah kelemahan. Hari-hari setelah pernikahan berjalan canggung. Mereka tinggal dalam satu rumah besar, tetapi seperti dua orang asing. Pagi hari, Leng Xin menyiapkan sarapan untuk Xiao Yu. Ia belajar memasak sup asam manis kesukaan anak itu. Xiao Yu awalnya menatapnya dengan curiga, tetapi perlahan mulai tersenyum. Boleh aku panggil Mama? Tanya Xiao Yu suatu malam. Leng Xin terdiam. Ia ingin menjawab iya, tetapi teringat peringatan Huo Yun. Panggil aku apa saja yang kamu suka, jawabnya lembut. Dari ambang pintu, Huo Yun menyaksikan tanpa berkata apa-apa. Beberapa minggu kemudian, Xiao Yu mengalami serangan asma di tengah malam. Leng Xin yang pertama kali mendengar batuknya, ia berlari ke kamar anak itu, panik, memeluk tubuh kecil yang gemetar. Huo Yun datang menyusul, wajahnya pucat untuk pertama kalinya. Inhalernya di laci kedua, katanya cepat. Leng Xin mengambilnya dan membantu Xiao Yu bernapas perlahan. Tangannya gemetar, tetapi suaranya tetap tenang. Tarik napas, pelan, Mama di sini. Huo Yun terdiam mendengar kata itu. Ia tidak mengoreksi. Setelah keadaan membaik, mereka duduk di samping ranjang Xiao Yu yang tertidur. Hujan kembali turun di luar. Kamu tidak perlu melakukan semua ini, kata Huo Yun. Aku istrimu, jawabnya sederhana. Itu hanya kontrak. Bagimu mungkin, bisiknya. Bagiku tidak sepenuhnya begitu. Kalimat itu membuat Huo Yun menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan perempuan yang dipaksa menikah dengannya, melainkan seseorang yang memilih untuk bertahan. Namun masa lalu tidak mudah dilepaskan. Desas-desus tentang mantan tunangannya, Wei Xiaoming, kembali muncul. Pria itu tidak terima dibatalkan dan berusaha merusak reputasi Leng Xin. Foto-foto lama, fitnah, gosip tentang anak di luar nikah, semua dilempar ke publik. Suatu sore, berita itu sampai ke meja kerja Huo Yun. Asistennya menunggu reaksi. Apa perlu klarifikasi, Tuan? Huo Yun menutup layar laptop. Siapkan konferensi pers. Malam itu, di depan puluhan kamera, ia berdiri di samping Leng Xin. Tangannya meraih tangan, istrinya, menggenggamnya erat. Istri saya tidak bersalah, ucapnya tegas. Siapapun yang mencoba mencemarkan namanya, berarti menantang saya. Leng Xin menatapnya, jantungnya berdebar. Itu pertama kalinya ia merasa benar-benar dilindungi. Setelah konferensi pers, di dalam mobil yang sunyi, ia berkata pelan, kamu tidak perlu sejauh itu. Aku tidak suka orang menyentuh milikku, jawabnya. Milikmu? Huo Yun terdiam, lalu menghela napas. Maksudku, keluarga. Leng Xin tersenyum kecil. Hatinya hangat, tetapi ia tidak ingin terburu-buru. Ia tahu cinta yang lahir dari luka membutuhkan waktu. Hubungan mereka berubah perlahan.
Huo Yun mulai pulang lebih awal. Kadang mereka makan malam bersama, kadang hanya duduk diam menonton Xiao Yu menggambar. Dalam diam, ada kenyamanan yang tumbuh. Suatu malam, listrik padam karena badai. Rumah besar itu gelap. Xiao Yu ketakutan dan berlari ke kamar mereka. Tanpa sadar, Leng Xin dan Huo Yun duduk berdekatan di ranjang, memeluk anak itu di tengah. Dulu, ibunya juga takut petir, kata Huo Yun pelan. Leng Xin tidak cemburu. Ia hanya menggenggam tangannya. Kamu tidak harus melupakannya. Aku tidak pernah ingin lupa, balasnya. Aku hanya takut kehilangan lagi. Leng Xin menatapnya, mata berkaca-kaca. Aku tidak akan pergi. Untuk pertama kalinya, Huo Yun memeluknya bukan karena kewajiban, bukan karena peran sebagai suami, tetapi karena ia benar-benar ingin. Pelukan itu canggung, kaku, tetapi hangat. Hari demi hari, jarak di antara mereka menyusut. Mereka masih sering berdebat, masih menjaga batas, tetapi tatapan Huo Yun kini berbeda. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Apakah Leng Xin sudah makan? Apakah ia lelah? Apakah ia tersenyum sungguhan atau hanya pura-pura kuat? Leng Xin pun mulai memahami insomnia suaminya. Setiap kali ia terbangun dan melihat Huo Yun duduk di sofa dengan mata kosong, ia akan duduk di sampingnya tanpa bicara. Kadang, hanya menyandarkan kepala di bahunya. Kamu tidak takut denganku? Tanya Huo Yun suatu malam. Takut, jawabnya jujur. Tapi bukan karena kamu dingin. Aku takut kamu menutup hatimu selamanya. Huo Yun menatapnya lama, lalu tersenyum tipis, senyum yang jarang terlihat. Kalau begitu, jangan menyerah. Aku tidak pernah menyerah, bisiknya. Musim berganti. Pernikahan yang awalnya hanya kontrak berubah menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan. Huo Yun masih pria yang dingin di luar, tegas di kantor, tak tersentuh oleh gosip. Tetapi di rumah, ia mulai belajar tersenyum. Ia mulai memanggil Leng Xin dengan suara yang lebih lembut. Suatu pagi, Xiao Yu berlari ke ruang makan sambil tertawa. Papa, Mama, lihat gambarku. Huo Yun dan Leng Xin saling berpandangan. Kata itu terdengar alami sekarang. Di balik semua luka dan kesalahpahaman, mereka tidak lagi sekadar dua orang yang terikat kontrak. Mereka menjadi keluarga yang perlahan saling menyembuhkan. Dan cinta mereka, seperti hujan malam itu, tidak turun dengan deras sekaligus. Ia jatuh, perlahan, setetes demi setetes, sampai tanpa sadar telah membasahi seluruh hati mereka. Pagi itu udara terasa lebih hangat dari biasanya, tetapi hati Leng Xin justru dipenuhi kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Sejak konferensi pers beberapa minggu lalu, gosip memang mereda, namun ia tahu orang seperti Wei Xiaoming tidak akan berhenti begitu saja. Ia sedang menyuapi Xiao Yu sarapan ketika ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia ragu sejenak sebelum mengangkat. Selamat pagi, Nyonya Huo. Suara di seberang terdengar santai, hampir mengejek. Hidup sebagai istri yang dilindungi itu menyenangkan, iya. Leng Xin langsung mengenali suara itu. Apa maumu? Tunggu saja. Aku hanya ingin melihat seberapa lama kau bisa tersenyum. Telepon terputus. Tangannya gemetar. Ia berusaha tetap tenang agar Xiao Yu tidak menyadari apapun. Namun saat ia menoleh, Huo Yun sudah berdiri di ambang pintu, menatapnya tajam. Siapa? Tidak penting, jawabnya cepat. Huo Yun berjalan mendekat, mengambil ponselnya dengan lembut tapi tegas. Kalau itu membuatmu pucat seperti ini, berarti penting. Leng Xin terdiam. Ia tidak ingin selalu terlihat lemah di depannya. Wei Xiaoming. Rahang Huo Yun menegang. Dia menghubungimu lagi. Hanya ancaman kosong. Tidak ada yang kosong dari orang seperti dia. Suaranya rendah, mengandung kemarahan. Yang tertahan. Aku akan urus. Leng Xin menggeleng. Aku tidak ingin kamu terus berperang karena aku. Aku tidak berperang karena kamu, katanya dingin, tetapi matanya berbeda. Aku berperang karena kau istriku. Kalimat itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Namun ia juga tahu, semakin Huo Yun melindunginya, semakin Wei Xiaoming akan mencari celah lain. Beberapa hari kemudian, masalah benar-benar datang. Sebuah artikel anonim muncul di media bisnis, menuduh perusahaan Huo terlibat manipulasi proyek di kawasan timur. Nama Leng Xin ikut disebut, seolah ia dalang di balik keputusan investasi. Di ruang kerja yang sunyi,
Huo Yun membaca laporan itu tanpa ekspresi. Para direksi, menunggu instruksinya. Kita akan audit internal penuh, katanya akhirnya. Dan siapkan gugatan pencemaran nama. Baik, setelah semua orang keluar, Leng Xin masuk perlahan. Maaf, Huo Yun menatapnya. Untuk apa? Kalau aku tidak menikah denganmu, mungkin semua ini tidak terjadi. Ia berdiri, berjalan mendekat, berhenti hanya beberapa langkah darinya. Jangan pernah mengatakan itu lagi. Tapi, aku memilih menikahimu. Suaranya tegas. Bukan karena paksaan, bukan karena simpati. Aku yang memilih. Leng Xin terdiam. Ia selalu menganggap dirinya pihak yang lebih membutuhkan, tetapi kenyataan itu membuat hatinya bergetar. Namun badai belum selesai. Malam itu, Xiaoyu tiba-tiba demam tinggi. Dokter keluarga mengatakan kemungkinan infeksi ringan, tetapi Leng Xin merasa ada yang janggal. Ia teringat pada boneka yang dikirim seseorang beberapa hari lalu sebagai hadiah pernikahan. Boneka itu berbau aneh. Ia membawanya ke laboratorium secara diam-diam. Hasilnya membuat darahnya dingin. Ada zat kimia ringan yang bisa memicu alergi dan gangguan pernapasan. Saat ia menunjukkan laporan itu kepada Huo Yun, wajah pria itu berubah gelap. Berani sekali dia menyentuh anakku. Aku tidak punya bukti langsung, kata Leng Xin pelan. Tapi aku yakin ini bukan kebetulan. Huo Yun menggenggam laporan itu erat. Aku akan hancurkan dia. Leng Xin menyentuh tangannya. Jangan gegabah. Dia hampir melukai Xiaoyu. Suaranya meninggi, jarang sekali ia kehilangan kendali seperti itu. Aku tahu. Air mata akhirnya jatuh dari mata Leng Xin. Karena itu aku takut. Kalau kamu terus melawan dengan amarah, dia akan semakin gila. Huo Yun menatap air matanya lama, lalu perlahan kemarahannya mereda. Ia mengangkat tangan, menghapus air mata di pipinya dengan gerakan canggung. Aku tidak marah padamu. Aku tahu. Malam itu mereka duduk di kamar Xiaoyu sampai anak itu tertidur. Dalam keheningan, Huo Yun berkata pelan, dulu aku juga seperti ini. Tidak bisa melindungi orang yang kucintai. Leng Xin menoleh. Itu bukan salahmu. Istriku yang pertama, suaranya serak. Dia depresi karena tekanan keluarga dan gosip. Aku terlalu sibuk bekerja. Kupikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Saat aku sadar, sudah terlambat. Leng Xin menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan lari. Aku juga tidak akan diam jika terluka. Huo Yun memejamkan mata sejenak, lalu menariknya ke dalam pelukan. Kali ini tidak ada jarak di antara mereka. Jangan pergi, bisiknya. Aku di sini. Hubungan mereka semakin dalam, tetapi juga semakin rumit. Kedekatan yang tumbuh perlahan membuat keduanya takut kehilangan. Huo Yun mulai lebih protektif, hampir posesif. Setiap kali Leng Xin berbicara dengan pria lain, bahkan hanya rekan bisnis, ia merasa tidak nyaman. Suatu sore di acara amal, seorang investor muda memuji kecerdasan Leng Xin. Nyonya Huo, benar-benar berbakat. Tidak heran Tuan Huo begitu percaya. Sebelum Leng Xin menjawab, Huo Yun sudah berdiri di sampingnya. Dia memang berbakat, katanya datar, lalu melingkarkan tangan di pinggang istrinya. Sikapnya sopan, tetapi jelas menunjukkan batas. Dalam perjalanan pulang, Leng Xin tersenyum kecil. Kamu cemburu, aku hanya menjaga wilayahku. Itu sama saja. Ia tidak membantah. Namun ancaman Wei Xiaoming mencapai puncaknya ketika ia menculik salah satu staf perusahaan untuk memaksa Huo Yun menarik gugatan. Berita itu membuat kantor gempar. Huo Yun berdiri di tengah ruang rapat, wajahnya dingin seperti baja. Aku akan pergi sendiri. Jangan, kata Leng Xin cepat. Itu yang dia mau. Dia mau aku. Huo Yun tersenyum tipis, tanpa humor. Baik, aku akan datang. Leng Xin menahannya. Kalau kamu pergi sendirian, aku ikut. Tidak, aku tidak akan diam di rumah sementara kamu dalam bahaya. Tatapan mereka bertemu, keras kepala melawan keras kepala. Akhirnya Huo Yun menghela napas. Kau benar-benar tidak pernah menyerah, iya. Tidak pada keluarga. Kata itu kembali menusuk hatinya, kali ini dengan hangat. Malam itu mereka pergi bersama, bukan sebagai dua orang dalam pernikahan kontrak, tetapi sebagai pasangan yang berdiri di sisi satu sama lain. Ketegangan memenuhi udara saat mereka menghadapi Wei Xiaoming di gudang tua. Akhirnya kau datang, ejek pria itu. Demi seorang staf biasa. Tidak, jawab Huo Yun dingin. Demi harga diriku.
Wei Xiaoming tertawa, tetapi ketika ia melihat Leng Xin berdiri di samping Huo Yun tanpa rasa takut, tawanya memudar. Kau masih memilihnya. Leng Xin menatapnya lurus. Aku tidak pernah memilihmu. Konfrontasi itu berakhir dengan polisi datang tepat waktu. Bukti kejahatan Wei Xiaoming cukup untuk menjatuhkannya. Saat ia dibawa pergi, ia masih menatap mereka dengan kebencian. Di luar gudang, angin malam terasa dingin. Leng Xin tiba-tiba merasa lemas setelah semua adrenalin hilang. Huo Yun segera menangkapnya sebelum ia terjatuh. Sudah selesai, katanya pelan. Leng Xin bersandar di dadanya. Benarkah? Ya, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia benar-benar percaya badai telah berlalu. Beberapa minggu kemudian, kehidupan kembali tenang. Xiao Yu tertawa lebih sering. Huo Yun mulai tidur lebih nyenyak. Dan suatu malam, tanpa hujan, tanpa krisis, tanpa ancaman, Huo Yun memanggil Leng Xin ke balkon. Ada apa? Tanyanya. Ia terdiam lama sebelum berbicara. Kontrak kita, sebenarnya bisa berakhir tahun depan. Jantung Leng Xin berdegup tak menentu. Kalau kamu mau, aku bisa pergi. Huo Yun menggeleng pelan. Aku tidak ingin memperpanjang kontrak. Hatinya terasa kosong sesaat. Aku ingin menghapusnya. Leng Xin menatapnya bingung. Aku tidak ingin kau tinggal karena kewajiban, lanjutnya. Aku ingin kau tinggal karena kau memilihku. Air mata kembali memenuhi matanya, tetapi kali ini bukan karena sakit. Dan kalau aku memilihmu, Huo Yun mendekat, menyentuh pipinya dengan lembut. Maka aku akan belajar mencintaimu. Dengan benar, tanpa kontrak, tanpa syarat. Leng Xin tersenyum melalui air mata. Aku sudah memilihmu sejak lama. Malam itu, di bawah langit yang tenang, mereka berdiri bukan lagi sebagai dua orang yang dipaksa keadaan, tetapi sebagai dua hati yang perlahan menemukan rumahnya masing-masing, dan cinta mereka, yang tumbuh diam-diam di antara luka dan ketakutan, akhirnya berani disebut dengan namanya sendiri. Malam setelah pengakuan itu terasa berbeda. Tidak ada lagi kata kontrak yang menggantung di antara mereka, tidak ada lagi batas tak terlihat yang membuat mereka berjalan hati-hati. Namun justru karena itulah, Leng Xin merasa lebih gugup daripada sebelumnya. Cinta yang diucapkan dengan sadar jauh lebih menakutkan daripada pernikahan yang dipaksakan. Keadaan, beberapa hari pertama setelah percakapan di balkon, Huo Yun terlihat sama seperti biasa di luar rumah, dingin, tegas, tak tersentuh. Tetapi di rumah, ada perubahan kecil yang tidak bisa diabaikan. Ia mulai mengetuk pintu kamar Leng Xin sebelum masuk, bukan karena jarak, melainkan karena menghargai. Ia mulai bertanya apakah ia lelah, apakah ingin berjalan sore bersama Xiao Yu. Hal-hal sederhana yang membuat hati Leng Xin menghangat tanpa perlu kata besar. Suatu malam, ketika Xiao Yu sudah tidur, Leng Xin menemukan Huo Yun duduk di ruang kerja. Dengan lampu redup, dokumen berserakan, tetapi tatapannya kosong. Kamu tidak tidur? Tanyanya pelan. Masih ada laporan. Kamu berbohong. Huo Yun mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. Sejak kapan kamu bisa membaca pikiranku? Sejak aku mulai peduli. Kalimat itu membuat suasana menjadi sunyi. Leng Xin berjalan mendekat, duduk di sofa. Seberangnya, kamu takut. Huo Yun tidak langsung menyangkal. Ia jarang membiarkan dirinya terlihat lemah, tetapi di depan perempuan ini, entah sejak kapan ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan semuanya. Aku takut semuanya terlalu cepat. Takut aku tidak pantas mendapat kesempatan. Kedua, Leng Xin menggeleng perlahan. Cinta bukan hadiah untuk orang yang sempurna. Cinta itu, kesempatan untuk orang yang mau belajar. Ia terdiam lama, lalu bangkit dan duduk di sampingnya. Tangannya yang besar dan hangat menggenggam tangan Leng Xin dengan hati-hati, seolah takut menyakitinya. Aku tidak pandai dalam hal ini. Aku juga tidak, jawabnya lembut. Kita belajar bersama. Hari-hari berlalu dengan ritme baru. Huo Yun mulai mengantar Xiao Yu ke sekolah ketika tidak terlalu sibuk. Kadang ia mengajak Leng Xin makan siang di luar tanpa pengawalan berlebihan. Orang-orang mulai melihat sisi berbeda dari pria yang dikenal dingin itu. Ia tidak lagi sekadar pengusaha ambisius, tetapi seorang suami dan ayah yang hadir. Namun masa lalu belum sepenuhnya selesai. Suatu sore, Leng Xin menerima surat tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada satu foto lama, foto dirinya semasa kuliah, saat ia pernah
Hampir menjadi korban fitnah besar yang menghancurkan reputasinya. Ia menatap foto itu. Dengan napas tertahan, Huo Yun yang melihat wajahnya berubah langsung mendekat. Apa itu? Ia menyerahkan foto tersebut. Huo Yun membaca dengan rahang menegang. Siapapun yang mengirim ini sedang mencoba membuka luka lama. Aku tidak takut pada masa laluku, kata Leng Xin pelan. Aku hanya takut kamu melihatku. Berbeda, Huo Yun menatapnya tajam. Aku menikahimu bukan karena kau tanpa noda. Aku memilihmu karena kau tetap berdiri meski dunia menjatuhkanmu. Air mata menggenang di mata Leng Xin. Kadang aku masih merasa gadis itu lemah. Bagiku, dia kuat. Ia menyentuh keningnya dengan lembut. Dan perempuan di depanku, sekarang bahkan lebih kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka benar-benar memilih satu sama lain, mereka berbagi cerita tanpa pertahanan. Leng Xin menceritakan bagaimana ia dulu hampir putus asa karena difitnah oleh teman sendiri. Huo Yun menceritakan bagaimana ia menyalahkan diri sendiri selama bertahun-tahun atas kematian istrinya yang pertama. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi topeng. Perubahan itu tidak hanya terasa di antara mereka, tetapi juga pada Xiaoyu. Anak itu mulai lebih ceria, lebih percaya diri. Ia sering menggambar keluarga mereka bertiga, dengan senyum lebar di wajah semua orang. Suatu pagi, Xiaoyu bertanya polos, "Papa, Mama, kalian saling cinta, kan?" Leng Xin tersedak minumannya, sementara Huo Yun terdiam beberapa detik. "Apa menurutmu begitu?" tanya Huo Yun balik. Xiaoyu mengangguk serius. "Kalau tidak cinta, Papa tidak akan melihat Mama seperti itu." Leng Xin menoleh cepat. "Melihat seperti apa?" "Seperti takut Mama hilang." Ruangan menjadi sunyi. Huo Yun akhirnya tersenyum tipis dan mengusap kepala putranya. "Papa memang takut kehilangan." Xiaoyu tertawa puas, lalu berlari keluar. Setelah pintu tertutup, Leng Xin berdiri canggung. "Kamu benar-benar takut." Huo Yun berdiri, mendekat perlahan. "Ya, kenapa? Karena sekarang aku tahu rasanya mencintai lagi." Suaranya rendah, dalam. "Dan kali ini, aku tidak ingin gagal." Leng Xin merasakan jantungnya berdetak cepat. "Kamu tidak sendirian." Ia mengangkat tangan, menyentuh pipi Huo Yun. Pria itu memejamkan mata sejenak. Menikmati sentuhan sederhana itu seperti sesuatu yang langka. Lalu ia membuka mata dan berkata pelan, "Leng Xin, tinggal bukan karena kontrak. Tinggal bukan karena tanggung jawab. Tinggal karena kamu ingin." Leng Xin tersenyum lembut. "Aku tidak pernah berniat pergi." Pelukan mereka kali ini berbeda dari sebelumnya. Tidak ada ketakutan yang mendominasi. Tidak ada rasa terpaksa. Hanya dua orang dewasa yang terluka, memilih untuk mempercayai satu sama lain meski sadar risiko selalu ada. Malam itu, di kamar yang dulu terasa asing bagi mereka berdua, Huo Yun menatap Leng Xin dengan kesungguhan yang membuat napasnya tertahan. "Aku mungkin tidak romantis," katanya pelan, "tapi aku serius. Aku tidak butuh kata-kata indah," jawab Leng Xin. "Aku hanya butuh kamu jujur. Aku mencintaimu." Kalimat itu sederhana, tanpa hiasan. Tetapi justru karena kesederhanaannya, ia terasa nyata. Leng Xin menutup jarak di antara mereka dan berbisik, "Aku juga." Di luar, angin malam berembus lembut, tidak lagi membawa badai. Rumah itu, yang dulu terasa seperti tempat perlindungan sementara, kini benar-benar menjadi rumah. Pernikahan, yang dimulai dengan keterpaksaan berubah menjadi pilihan sadar. Cinta yang tumbuh perlahan, itu tidak meledak dengan dramatis, tetapi mengakar dalam, kuat, dan nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Huo Yun tertidur tanpa mimpi buruk, dengan Leng Xin dalam pelukannya dan keyakinan bahwa kali ini, ia tidak akan kehilangan lagi. Musim semi datang tanpa mereka sadari. Pohon-pohon di halaman rumah mulai berbunga, dan rumah yang dulu terasa terlalu besar kini terasa cukup, bahkan hangat. Namun kebahagiaan yang tenang justru membuat Leng Xin kadang gelisah. Ia tidak terbiasa hidup tanpa ancaman. Trauma masa lalu membuatnya selalu menunggu badai berikutnya. Suatu pagi ia terbangun dan mendapati sisi ranjang kosong. Jam menunjukkan pukul 5. Ia menemukan Huo Yun di ruang olahraga pribadi, memukul karung tinju dengan tenaga berlebihan. Keringat membasahi kemejanya, napasnya berat. "Kamu tidak perlu menghukum dirimu setiap pagi," ucap Leng Xin pelan dari pintu. Huo Yun berhenti, menoleh. "Aku tidak menghukum diri. Kamu melampiaskan sesuatu." Ia terdiam.
Aku bermimpi lagi. Leng Xin mendekat tanpa ragu. Tentang masa lalu, ia mengangguk tipis. Tentang kehilangan, tentang tidak bisa menyelamatkan. Leng Xin mengangkat tangan, menyentuh dada suaminya yang masih naik turun cepat. Aku masih di sini. Huo Yun memegang pergelangan tangannya, menahannya di sana, seolah memastikan ia nyata. Itulah yang membuatku takut. Takut apa? Takut kalau aku terlalu bahagia. Leng Xin tersenyum lembut. Kebahagiaan bukan hukuman. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Karena mencintai lagi. Kalimat itu sederhana, tetapi butuh waktu bagi Huo Yun untuk benar-benar mempercayainya. Beberapa minggu kemudian, sebuah proyek besar mengharuskan Huo Yun pergi ke luar negeri. Selama hampir 2 bulan, itu pertama kalinya sejak mereka benar-benar bersama ia harus pergi selama itu. Malam sebelum keberangkatan, ia duduk diam di tepi ranjang, memandang koper yang sudah tertutup rapi. Jangan lihat koper itu seperti musuh, kata Leng Xin setengah bercanda. Huo Yun tersenyum tipis. Aku tidak suka meninggalkanmu. Kamu bukan meninggalkan, kamu bekerja. Aku pernah berkata begitu dulu, jawabnya pelan. Dan aku menyesal. Leng Xin duduk di sampingnya. Aku bukan dia. Huo Yun menatapnya dalam. Aku tahu, tapi luka membuatku selalu membayangkan kemungkinan terburuk. Leng Xin menggenggam tangannya. Kalau kamu takut kehilangan, maka percayalah padaku. Aku tidak akan pergi hanya karena kamu sibuk. Aku tidak akan menyerah hanya karena jarak. Keesokan paginya, saat mobilnya menghilang di gerbang, Leng Xin berdiri lama sambil memeluk Xiao Yu. Ia tersenyum agar anak itu tidak khawatir, tetapi hatinya terasa kosong. Hari-hari tanpa Huo Yun terasa lebih panjang. Mereka tetap berbicara lewat video call setiap malam. Xiao Yu selalu memamerkan nilai sekolahnya, dan Leng Xin selalu memastikan suaminya makan tepat waktu. Namun ada sesuatu yang berbeda saat hanya suara yang terdengar tanpa sentuhan. Suatu malam, koneksi terputus saat mereka sedang berbicara. Leng Xin menatap layar yang gelap, tiba-tiba merasa takut yang tak masuk akal. Ia menyadari betapa bergantungnya ia pada kehadiran pria itu. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Proyek di luar negeri menghadapi sabotase. Nama Huo Yun kembali diseret dalam konflik bisnis. Media mulai menekan. Leng Xin membaca berita itu dengan tangan dingin. Ia tahu Huo Yun pasti menanggung semuanya sendiri di sana. Tanpa berpikir panjang, ia menghubungi asistennya dan memesan tiket penerbangan. Ketika ia tiba di hotel tempat Huo Yun menginap, pria itu terlihat terkejut melihatnya berdiri di lobi. Kamu di sini? Suaranya campur antara heran dan khawatir. Aku bosan di rumah, jawabnya ringan, meski matanya serius. Huo Yun menghela napas, lalu menariknya ke pelukan erat di tengah lobi yang sepi. Kamu seharusnya tidak datang. Aku istrimu, jawabnya pelan. Kalau kamu harus menghadapi badai, aku juga. Di kamar hotel, Huo Yun akhirnya menceritakan semuanya. Ada pihak yang ingin menjatuhkannya, memanfaatkan kesalahan kecil menjadi tuduhan besar. Ia lelah, bukan karena pekerjaan, tetapi karena tekanan yang tidak pernah berhenti. Leng Xin mendengarkan tanpa menyela. Ketika ia selesai, ia berkata pelan, kamu selalu melindungiku. Biarkan aku melindungimu juga. Huo Yun tersenyum lelah. Bagaimana caranya? Dengan berdiri di sampingmu, dengan percaya padamu, dengan tidak meragukanmu. Pria itu menatapnya lama, lalu berkata jujur, aku tidak pernah membayangkan punya seseorang seperti ini di hidupku. Leng Xin mendekat, menyandarkan dahinya ke dahinya. Aku juga tidak pernah membayangkan bisa mencintai pria sedingin kamu. Ia tertawa pelan untuk pertama kalinya hari itu. Kehadiran Leng Xin mengubah segalanya. Ia membantu menenangkan komunikasi dengan mitra bisnis, mengatur jadwal pertemuan, bahkan memberi saran strategis yang tak terduga. Para rekan mulai melihatnya bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai partner. Setelah beberapa minggu, krisis mereda. Tuduhan terbukti tidak berdasar. Proyek kembali berjalan. Malam sebelum mereka pulang, Huo Yun berdiri di balkon hotel, memandangi kota asing yang gemerlap. Leng Xin berdiri di sampingnya. Kamu tahu, katanya pelan, kalau beberapa tahun lalu ada yang bilang aku akan berdiri di sini bersama seseorang yang kupilih, aku pasti tidak percaya. Leng Xin tersenyum. Hidup memang suka mengejutkan. Huo Yun menoleh padanya.
Dulu aku berpikir pernikahan hanyalah tanggung jawab. Sekarang, aku tahu, itu juga tempat pulang. Leng Xin merasakan dadanya menghangat. Dan kamu, aku ingin pulang bersamamu. Bukan hanya ke rumah, tapi ke masa depan. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memeluknya erat. Cinta mereka tidak lahir dari dongeng sempurna. Ia lahir dari luka, dari kesalahan, dari ketakutan yang dihadapi bersama. Dan justru karena itu, cinta itu terasa nyata, kuat, dan pantas diperjuangkan setiap hari. Gu Beichen berdiri diam di depan ruang operasi. Lampu merah di atas pintu masih menyala. Terang seperti pisau yang terus menusuk dada Xiaolu, tangannya gemetar memegang kwitansi. Pembayaran yang barusan diserahkan perawat, angka yang begitu besar terasa seperti jurang yang tidak mungkin ia seberangi sendirian, namun pria itu tanpa ragu sudah menutup semua biaya dengan satu tanda tangan dingin atas nama keluarga Gu, keluarga yang di kota Jiang Cheng tidak ada yang berani lawan, keluarga yang dipimpin oleh kakek Gu dan selama ini dikenal lewat perusahaan raksasa mereka, Gu Group. Xiaolu menatapnya dengan mata merah. Dan suara parau bertanya kenapa dia mau membantu seseorang yang bahkan baru dikenalnya lewat kecelakaan aneh yang hampir merenggut nyawanya. Gu Beichen tidak langsung menjawab, ia hanya berkata pelan bahwa dia tidak suka berhutang nyawa dan malam itu Xiaolu sudah menyelamatkannya dari tuduhan yang bisa menghancurkan reputasinya, tapi di balik kalimat dingin itu ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bahkan dia sendiri belum berani akui. Ketika dokter keluar dan mengatakan operasi berhasil namun kondisi ayah Xiaolu masih kritis dan harus dirawat intensif, lutut gadis itu langsung lemas dan hampir jatuh kalau saja Gu Beichen tidak menangkapnya tepat waktu, sentuhan itu membuat keduanya terdiam. Beberapa detik terlalu lama, seolah dunia di koridor rumah sakit berhenti berputar. Xiaolu buru menjauh dan meminta maaf, mengatakan dia akan mengembalikan semua uang itu. Meskipun harus menjual darah atau bekerja siang malam, Gu Beichen menatapnya tajam dan berkata jangan pernah lagi mengatakan hal bodoh seperti itu karena dia tidak butuh uangnya. Dia butuh dia tetap waras dan tidak melakukan hal nekat. Kata-kata itu terdengar seperti perintah tapi juga seperti kepedulian yang tidak biasa, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama karena dari ujung lorong muncul sosok wanita elegan dengan sepatu hak tinggi yang suaranya menggema. Itu adalah Lin Zenzhen, putri keluarga Lin yang selama ini digosipkan akan bertunangan dengan Gu Beichen demi memperkuat kerjasama antara keluarga Lin dan Gu Group. Matanya menyipit melihat Xiaolu berdiri begitu dekat dengan pria yang sudah dianggap miliknya. Dengan senyum tipis yang penuh racun ia bertanya sinis apakah ini alasan Gu Beichen menolak makan malam keluarga tadi malam, demi menemani wanita yang bahkan tidak jelas asal-usulnya. Xiaolu langsung mundur dan menjelaskan tidak ada apa-apa di antara mereka, tapi Lin Zenzhen justru melangkah semakin dekat dan berbisik bahwa gadis miskin sepertinya tidak seharusnya bermimpi terlalu tinggi karena dunia mereka berbeda langit dan bumi. Sebelum suasana semakin panas Gu Beichen memotong dengan suara dingin yang membuat udara membeku. Ia mengatakan dengan tegas bahwa hidupnya bukan alat tawar. Menawar bisnis dan siapa yang ia temui bukan urusan siapapun, termasuk keluarga Lin. Kalimat itu membuat wajah Lin Zenzhen pucat karena untuk pertama kalinya di depan orang lain ia dipermalukan. Xiaolu bisa merasakan badai yang akan datang. Ia tahu pria seperti Gu Beichen hidup di dunia penuh intrik dan kepentingan, dan membantu dirinya mungkin hanya akan membuat hidupnya semakin sulit, tapi ketika pria itu berbalik dan berkata pelan bahwa mulai hari ini semua biaya rumah sakit akan diurus olehnya dan Xiaolu tidak perlu khawatir lagi. Ada getaran aneh di dadanya yang tidak bisa ia tolak, sebuah perasaan hangat yang tumbuh di tengah situasi paling dingin dalam hidupnya, dan tanpa mereka sadari. Keputusan malam itu, bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, tapi juga membuka pintu konflik besar antara cinta, harga diri, dan ambisi keluarga yang siap menghancurkan siapa saja yang berdiri di tengahnya. Keesokan paginya berita sudah menyebar secepat api di musim kemarau, di dalam gedung tinggi milik Gu Group orang-orang berbisik bahwa Tuan Muda Gu semalaman berada di rumah sakit demi seorang wanita asing. Gosip itu bahkan sampai ke telinga kakek Gu yang terkenal keras dan tidak pernah mentolerir skandal apapun yang bisa merusak rencana aliansi bisnis.
Dengan keluarga Lin, sementara itu Xiaolu duduk di samping ranjang ayahnya di ruang ICU. Dengan mata sembab tapi hati sedikit lebih tenang karena kondisi ayahnya mulai stabil, ia masih tidak percaya semua biaya sudah dibereskan, setiap kali memikirkan jumlah uangnya ia merasa seperti sedang memikul gunung, ketika pintu kamar terbuka dan Gu Beichen masuk. Dengan jas rapi seperti biasa, aura dinginnya kontras dengan aroma obat dan mesin medis di sekeliling mereka. Ia membawa sarapan sederhana dan meletakkannya di meja tanpa banyak bicara. Xiaolu berdiri gugup dan kembali mengatakan bahwa ia akan menandatangani surat hutang atau kontrak apapun agar semuanya jelas. Gu Beichen menatapnya lama lalu berkata pelan bahwa jika ia benar-benar ingin membayar, maka tetaplah di sisinya sampai ayahnya sembuh dan jangan menghilang begitu saja. Kalimat itu membuat pipi Xiaolu memanas karena terdengar seperti permintaan yang terlalu pribadi. Sebelum ia sempat menjawab, ponsel Gu Beichen berdering dan ekspresinya langsung berubah serius. Ternyata kakek Gu memanggilnya kembali ke kantor pusat untuk rapat darurat bersama direksi dan perwakilan keluarga Lin. Di ruang rapat besar lantai tertinggi, suasana tegang menyelimuti meja panjang tempat para pemegang saham duduk dengan wajah kaku. Lin Zenzhen duduk di samping ayahnya dengan senyum yang tampak manis tapi matanya menyala penuh perhitungan. Kakek Gu langsung menegur cucunya karena membiarkan rumor tidak jelas berkembang dan mempertanyakan apakah ia berniat menghancurkan rencana pertunangan yang sudah hampir diumumkan. Secara resmi, Gu Beichen berdiri tegak dan menjawab bahwa ia tidak pernah menyetujui pertunangan itu dan tidak akan menikah demi transaksi bisnis. Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Ayah Lin Zenzhen menepuk meja marah dan mengancam akan menarik investasi besar mereka jika keluarga Gu mempermalukan putrinya. Namun Gu Beichen justru membalas dengan data dan laporan proyek terbaru yang menunjukkan bahwa Gu Group tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana keluarga Lin. Ia sudah menyiapkan investor baru. Diam-diam selama beberapa bulan terakhir, langkah itu membuat semua orang terdiam karena menyadari bahwa pria muda ini bukan lagi pion yang bisa dikendalikan. Di sisi lain Xiaolu yang tidak tahu apa-apa tentang badai di ruang rapat itu hanya merasa gelisah tanpa alasan jelas. Seolah hatinya terhubung dengan sesuatu yang sedang terjadi. Ia tidak tahu bahwa namanya sudah disebut-sebut sebagai penyebab keretakan dua keluarga besar. Dan ketika sore hari Gu Beichen kembali dengan wajah lelah namun mata tetap tegas, ia berkata pada Xiaolu bahwa mulai hari ini mungkin akan ada orang yang datang mencarinya atau mencoba mengintimidasinya, tapi ia tidak perlu takut karena selama ia masih berdiri, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kata-kata itu bukan sekadar janji melainkan deklarasi perang halus terhadap siapapun yang berani mengganggu gadis yang tanpa sengaja sudah masuk terlalu dalam ke dunia yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. Dan Xiaolu mulai menyadari bahwa kehadiran dirinya di sisi pria itu bukan lagi soal hutang budi, melainkan telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan tak terelakkan. Saat mereka kembali ke rumah, Xiaoyu berlari menyambut dengan tawa riang. Rumah itu kembali penuh suara. Malam itu, setelah Xiaoyu tidur, Huo Yun memanggil Leng Xin ke ruang tamu. Di atas meja ada sebuah kotak kecil. Apa ini? Tanyanya bingung. Buka saja. Di dalamnya ada cincin baru. Bukan cincin pernikahan kontrak mereka yang dulu sederhana, melainkan cincin dengan desain elegan, hangat, tanpa berlebihan. Aku ingin menikahimu lagi, katanya pelan. Bukan karena keluarga, bukan karena bisnis, tapi karena aku mencintaimu. Air mata Leng Xin jatuh tanpa bisa ditahan. Kamu serius? Aku tidak pernah lebih serius dari ini. Ia mengangguk perlahan. Aku mau. Huo Yun mengambil cincin itu dan memakaikannya di jari Leng Xin dengan tangan sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya, pria yang selalu terlihat tak tergoyahkan itu menunjukkan ketakutan dan harapannya secara bersamaan. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, bisiknya. Leng Xin tersenyum lembut. Terima kasih sudah belajar mencintaiku. Di luar, bunga musim semi jatuh perlahan tertiup angin. Tidak ada badai, tidak ada ancaman. Hanya rumah yang hangat, seorang anak yang tertidur nyenyak, dan dua orang dewasa yang pernah terluka kini memilih untuk percaya lagi. Benar saja, 2 hari kemudian saat Xiaolu turun ke lantai bawah rumah sakit untuk membeli obat tambahan,
sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya dan dua pria berjas keluar. Dengan sikap sopan tapi tatapan mengintimidasi, mereka menyebut diri sebagai perwakilan keluarga Lin dan mengatakan ingin berbicara baik-baik, Xiaolu yang belum pernah berurusan dengan orang-orang dari dunia seperti itu hanya bisa mengikuti mereka ke sebuah kafe sepi di seberang jalan. Di sana sudah duduk Lin Zenzhen dengan gaun putih elegan, wajahnya tampak lembut namun senyumnya tidak pernah mencapai mata. Ia langsung meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja dan berkata dengan nada tenang bahwa uang di dalamnya cukup untuk menutup semua biaya rumah sakit ayah Xiaolu bahkan lebih, asalkan Xiaolu bersedia meninggalkan Jiangcheng dan tidak pernah muncul lagi di hadapan Gu Beichen. Xiaolu terdiam lama menatap amplop itu, pikirannya berputar antara harga diri dan keselamatan ayahnya, Lin Zenzhen kemudian menambahkan bahwa pertunangan antara dirinya dan Gu Beichen sudah direncanakan sejak lama demi masa depan dua keluarga besar, terutama untuk menjaga stabilitas proyek kerja sama raksasa antara keluarga Lin dan Gu Group. Ia berkata dunia mereka bukan tempat bagi gadis biasa tanpa latar belakang, bahwa bertahan di sisi Gu Beichen hanya akan membuat Xiaolu hancur ketika keluarga Gu memutuskan untuk menyingkirkannya. Secara resmi, kata-kata itu menusuk tapi juga terasa nyata. Xiaolu tahu ia bukan siapa-siapa dibandingkan wanita di depannya, namun saat ia mengingat bagaimana Gu Beichen berdiri melindunginya di koridor rumah sakit dan bagaimana suaranya melembut saat memintanya untuk tidak melakukan hal bodoh, hatinya menolak menyerah begitu saja. Dengan tangan gemetar ia mendorong kembali amplop itu dan berkata pelan bahwa ia memang miskin tapi tidak akan menjual dirinya atau perasaannya. Keputusan itu membuat wajah Lin Zenzhen berubah dingin seketika. Ia bangkit dan berbisik bahwa Xiaolu baru saja memilih jalan paling sulit dalam hidupnya, bahwa mulai sekarang bukan hanya dirinya yang menjadi sasaran tetapi juga ayahnya. Ancaman halus itu membuat darah Xiaolu membeku, dan benar saja malam itu ketika ia kembali ke rumah sakit, ia mendapati ayahnya dipindahkan secara mendadak dengan alasan administrasi yang tidak jelas. Panik dan takut bercampur menjadi satu. Ia segera menghubungi Gu Beichen dengan suara bergetar, dan pria itu yang sedang berada di ruang rapat langsung meninggalkan semuanya tanpa peduli tatapan para direksi. Dalam waktu singkat ia sudah tiba di rumah sakit dan mengendalikan situasi dengan satu panggilan telepon tegas. Manajemen rumah sakit yang sebelumnya bersikap kaku tiba-tiba berubah hormat. Karena menyadari siapa yang berdiri di depan mereka, Xiaolu melihat sisi lain dari kekuasaan yang dimiliki pria itu, kekuasaan yang bisa melindungi tapi juga menghancurkan. Ketika situasi akhirnya stabil dan ayahnya kembali dirawat dengan baik, Xiaolu menatap Gu Beichen dengan mata berkaca-kaca dan mengaku bahwa Lin Zenzhen telah menemuinya, bukannya marah. Pada Xiaolu, Gu Beichen justru tersenyum tipis dan berkata bahwa ia sudah menduga langkah itu, dan jika keluarga Lin ingin bermain kotor maka ia tidak akan lagi menahan diri. Malam itu di bawah cahaya lampu rumah sakit yang pucat, jarak di antara mereka terasa semakin tipis. Bukan karena hutang atau belas kasihan, tetapi karena mereka sadar telah memilih untuk berdiri di sisi yang sama dalam perang yang tidak bisa lagi dihindari. Beberapa hari setelah insiden itu, suasana di Jiangcheng benar-benar berubah. Nama Xiaolu mulai beredar di lingkaran sosial elit sebagai wanita misterius yang membuat Tuan Muda Gu menentang pertunangan resminya. Bahkan beberapa media bisnis lokal berani menulis artikel samar tentang retaknya hubungan kerjasama antara keluarga Lin dan Gu Group. Meski tidak menyebut nama secara langsung, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Tekanan itu perlahan merambat sampai ke rumah sakit. Beberapa perawat mulai bersikap dingin, dan ada pemasok obat yang tiba-tiba menunda pengiriman untuk ruang ICU tempat ayah Xiaolu dirawat. Semuanya terlihat seperti kebetulan tapi terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Xiaolu mencoba tetap tegar dan tidak menceritakan semuanya pada Gu Beichen karena ia tidak ingin terus menjadi beban, namun pria itu terlalu peka untuk tidak menyadarinya. Suatu malam ia datang tanpa pemberitahuan dan mendapati Xiaolu sendirian di lorong gelap belakang rumah sakit, sedang diam-diam menangis sambil memegang ponsel yang penuh pesan ancaman anonim. Tanpa banyak kata Gu Beichen mengambil ponsel itu dan melihat sendiri isi pesan.
yang menyuruhnya pergi sebelum sesuatu yang buruk terjadi pada ayahnya, rahangnya mengeras dan untuk pertama kalinya Xiaolu melihat kemarahan yang benar-benar dingin di matanya, bukan kemarahan emosional tapi keputusan yang sudah matang. Keesokan harinya, rapat darurat kembali digelar di kantor pusat dan kali ini Gu Beichen tidak lagi berbicara sebagai cucu yang membangkang, melainkan sebagai direktur eksekutif yang memegang mayoritas proyek baru. Ia mengumumkan secara resmi bahwa kerja sama strategis dengan keluarga Lin akan dihentikan secara bertahap dan digantikan dengan kemitraan internasional yang sudah ia siapkan diam-diam. Langkah itu seperti gempa besar di dunia bisnis Jiangcheng. Keluarga Lin murka dan Lin Zenzhen sendiri datang langsung ke kantor untuk menuntut penjelasan. Di ruang pribadi yang sunyi ia bertanya dengan suara bergetar, apakah semua ini demi seorang wanita biasa? Gu Beichen menjawab dengan tenang bahwa ia tidak pernah mengorbankan bisnis demi perasaan. Ia hanya menolak dipaksa hidup dengan orang yang tidak ia pilih, dan jika ada yang berani menyentuh orang yang ia lindungi, maka konsekuensinya bukan hanya soal cinta tapi soal harga diri keluarga Gu. Kata-kata itu membuat Lin Zenzhen akhirnya sadar bahwa pria di depannya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Sementara itu di rumah sakit, Xiaolu menerima kabar mengejutkan bahwa kondisi ayahnya membaik jauh lebih cepat dari perkiraan dokter dan kemungkinan besar bisa dipindahkan ke ruang perawatan. Biasa dalam beberapa hari, kabar itu seperti cahaya kecil di tengah badai, namun Xiaolu juga tahu badai belum benar-benar berlalu, karena malam itu saat ia keluar sebentar untuk membeli makanan, ia merasa ada seseorang mengikuti dari kejauhan. Langkah-langkah samar di trotoar gelap membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mempercepat langkah tanpa berani menoleh, dan tepat ketika tangan kasar hampir menyentuh bahunya dari belakang, sebuah mobil berhenti mendadak di pinggir jalan dan pintunya terbuka. Suara yang sudah sangat ia kenal memanggil namanya dengan nada tegas penuh perlindungan, dan dalam sekejap Xiaolu menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali sederhana seperti dulu, karena sejak ia memilih menolak amplop itu, ia bukan lagi gadis yang berjuang sendirian, melainkan seseorang yang berdiri di pusat pertarungan dua dunia yang tidak akan berhenti sampai salah satu benar kalah. Sebelumnya tidak bekerja sebagaimana mestinya, kalimat itu membuat Gu Beichen langsung menangkap sesuatu yang janggal. Ia meminta laporan detail dan rekaman distribusi obat tanpa memberi kesempatan manajemen rumah sakit untuk mengelak. Xiaolu yang berdiri di samping ranjang ayahnya hanya bisa menggenggam tangan pria tua itu dengan air mata jatuh tanpa suara. Ia merasa seolah setiap kebahagiaan kecil yang muncul selalu dibalas dengan cobaan lebih besar. Namun kali ini ia melihat sisi berbeda dari Gu Beichen, bukan hanya pelindung, tetapi juga seseorang yang siap menggali kebenaran sampai ke akar. Dalam waktu singkat tim hukumnya datang dan mulai memeriksa kemungkinan sabotase. Dugaan mengarah pada tekanan eksternal yang mempengaruhi pasokan farmasi, sesuatu yang terlalu kebetulan. Setelah kerjasama antara keluarga Lin dan Gu Group resmi dihentikan, berita itu membuat Xiaolu menggigil karena ia tidak pernah membayangkan konflik bisnis bisa menjalar sampai mengancam nyawa orang biasa seperti ayahnya. Gu Beichen menenangkannya dengan suara rendah bahwa apapun yang terjadi, ia akan memastikan tidak ada yang bisa menyentuh keluarganya lagi. Kata keluarga yang keluar begitu saja dari bibirnya membuat Xiaolu terdiam. Jantungnya bergetar karena di dalam satu kata itu tersimpan pengakuan yang lebih jelas daripada pernyataan cinta. Operasi tambahan akhirnya dilakukan malam itu juga dan mereka menunggu bersama di kursi panjang ruang tunggu. Tidak banyak kata di antara mereka, hanya keheningan yang penuh doa dan harapan. Xiaolu menyadari betapa cepat hidupnya berubah sejak hari kecelakaan itu. Dari gadis yang siap menjual darah demi biaya operasi menjadi seseorang yang berdiri di tengah pertarungan dua keluarga besar. Dan ketika lampu operasi akhirnya padam dan dokter keluar dengan wajah lelah namun tersenyum tipis mengatakan bahwa kondisi ayahnya berhasil distabilkan, Xiaolu hampir roboh karena lega. Gu Beichen memeluknya tanpa ragu. Kali ini bukan lagi sentuhan canggung melainkan pelukan yang tegas dan melindungi. Di balik bahu pria itu Xiaolu menangis bukan hanya karena ayahnya selamat, tetapi karena ia tahu mulai saat ini tidak ada jalan kembali ke kehidupan lama yang sederhana.
Dan di kejauhan badai belum benar-benar reda, karena keputusan Gu Beichen untuk menyelidiki sabotase berarti ia secara terbuka menantang siapapun yang berada di baliknya. Dan jika benar keluarga Lin terlibat, maka konflik ini tidak lagi sekadar soal cinta atau pertunangan, melainkan perang harga diri yang akan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa di Jiangcheng dan siapa yang harus menerima kekalahan paling menyakitkan. Kabar tentang dugaan sabotase itu akhirnya bocor juga keluar, bukan melalui media resmi, melainkan lewat bisikan di kalangan direksi dan mitra bisnis. Nama keluarga Lin mulai disebut. Sebut dengan nada curiga meski tak ada yang berani menuduh terang-terangan, sementara di kantor pusat Gu Group suasana berubah seperti medan perang sunyi, beberapa pemegang saham senior mulai mendesak kakek Gu untuk mengendalikan cucunya sebelum konflik ini berubah menjadi kerugian besar. Mereka menilai keputusan Gu Beichen terlalu emosional dan berisiko, namun pria itu justru bergerak lebih cepat dari perkiraan semua orang. Ia mengumpulkan bukti alur distribusi obat, kontrak pasokan, hingga rekaman percakapan internal yang menunjukkan adanya tekanan eksternal terhadap manajemen rumah sakit. Semua benang merah itu perlahan mengarah pada perusahaan farmasi yang diam-diam terafiliasi dengan keluarga Lin, bukan bukti langsung tapi cukup kuat untuk mengguncang reputasi mereka jika dipublikasikan. Di sisi lain Xiaolu akhirnya bisa memindahkan ayahnya ke ruang perawatan biasa. Pria tua itu masih lemah tapi sudah bisa membuka mata dan berbicara. Pintu mobil itu terbuka lebar dan Gu Beichen turun dengan langkah cepat, jas hitamnya berkibar tertiup angin malam, matanya tajam menatap sosok pria yang tadi hampir menyentuh Xiaolu. Tanpa banyak bicara ia berdiri di depan Xiaolu seperti tembok yang tak bisa ditembus. Pria asing itu mencoba kabur namun dua pengawal yang ternyata sudah mengikuti dari belakang langsung menangkapnya. Suasana jalanan yang sepi berubah tegang dalam hitungan detik. Xiaolu masih gemetar ketika Gu Beichen berbalik dan memegang bahunya pelan. Bertanya apakah ia terluka, gadis itu hanya bisa menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa takut bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk pria yang kini berdiri di hadapannya, karena semua ini jelas bukan kebetulan melainkan peringatan. Malam itu Gu Beichen tidak membiarkannya kembali ke bangku keras di ruang tunggu rumah sakit. Ia membawa Xiaolu ke sebuah apartemen pribadi miliknya di pusat kota, tempat yang jarang diketahui orang bahkan oleh keluarga Gu sendiri. Ia berkata dengan nada tegas bahwa mulai sekarang Xiaolu tidak boleh sendirian, bukan karena ia lemah tetapi karena lawan mereka sudah melewati batas. Xiaolu ingin menolak namun lelah dan ketakutan membuatnya tak sanggup lagi berpura-pura kuat. Ia duduk diam di sofa ruang tamu luas dengan jendela kaca tinggi memperlihatkan lampu-lampu Jiangcheng yang berkilau seperti lautan bintang. Suasana hening di antara mereka terasa berbeda, bukan canggung melainkan penuh perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Gu Beichen akhirnya berbicara jujur bahwa sejak awal ia tahu membantu Xiaolu akan memicu konflik dengan keluarga Lin, terutama setelah proyek besar antara keluarga Lin dan Gu Group mulai goyah, tapi ia tidak pernah menyesal, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia memilih sesuatu berdasarkan hatinya sendiri, bukan strategi atau perintah keluarga. Kata-kata itu membuat pertahanan Xiaolu runtuh perlahan. Ia mengakui bahwa ia takut menjadi kelemahan bagi pria seperti dia, takut suatu hari nanti keluarganya akan memaksanya menyerah dan semua pengorbanan ini menjadi sia-sia. Gu Beichen mendekat dan dengan suara rendah mengatakan bahwa kelemahan adalah ketika seseorang tidak punya sesuatu yang ingin dilindungi, dan justru karena Xiaolu ada, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kalimat itu menggantung di udara seperti janji yang tak terucap sepenuhnya, dan sebelum Xiaolu sempat mencerna semuanya, ponsel Gu Beichen kembali berdering. Kali ini bukan dari kantor atau kakeknya melainkan dari rumah sakit. Dokter memberi kabar bahwa ayah Xiaolu tiba-tiba mengalami komplikasi mendadak, jantungnya kembali tidak stabil dan mereka membutuhkan persetujuan keluarga untuk tindakan tambahan. Dunia Xiaolu seakan runtuh lagi dalam sekejap, namun berbeda dari sebelumnya, kali ini ia tidak sendirian. Berlari menuju badai, Gu Beichen menggenggam tangannya erat sepanjang perjalanan kembali ke rumah sakit, dan di dalam mobil yang melaju cepat menembus malam, Xiaolu menyadari bahwa apapun yang menunggu mereka di depan,
entah itu ancaman keluarga Lin, tekanan keluarga Gu, atau takdir yang kejam, ia sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali, dan perasaan di antara mereka kini bukan lagi sekadar hutang budi atau rasa kasihan, melainkan ikatan yang ditempa oleh bahaya, pilihan, dan keberanian untuk melawan dunia bersama. Ketika mereka tiba di rumah sakit, lorong ICU kembali dipenuhi aroma antiseptik dan suara mesin yang menegangkan. Xiaolu berlari lebih dulu sementara Gu Beichen mengikuti dengan langkah cepat namun tetap tenang. Dokter menjelaskan bahwa kondisi jantung ayahnya melemah akibat tekanan pasca operasi dan ada indikasi bahwa obat yang diberikan, jika wanita itu benar-benar menjadi titik serang, maka Gu Beichen harus siap memilih antara cinta dan kekuasaan. Kalimat itu seperti ujian terakhir yang sengaja dilemparkan untuk melihat seberapa jauh pria muda itu berani melangkah. Tanpa ragu Gu Beichen menjawab bahwa kekuasaan tanpa kemampuan melindungi orang yang ia pilih tidak ada artinya baginya. Ia tidak meminta restu tapi ia juga tidak akan mundur. Keberanian itu membuat beberapa anggota keluarga terdiam, karena mereka melihat bayangan pemimpin sejati yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memegang prinsip. Rapat berakhir tanpa keputusan final namun satu hal menjadi jelas, keluarga Gu tidak akan memaksa pertunangan dengan keluarga Lin lagi. Meski konsekuensinya adalah perang terbuka di dunia bisnis, ketika Gu Beichen keluar dari rumah utama dan menatap langit malam Jiang Cheng yang kelabu, ia tahu langkahnya barusan telah memutus jalan kembali sepenuhnya, sementara di rumah sakit Xiaolu duduk di samping ayahnya yang tertidur, hatinya gelisah seolah bisa merasakan badai besar baru saja dilepaskan. Dan tanpa ia sadari di sudut kota yang lain keluarga Lin juga sedang merancang langkah balasan yang jauh lebih berbahaya, karena bagi mereka ini bukan lagi soal perasaan seorang pria dan seorang wanita, melainkan soal harga diri keluarga yang tidak pernah terbiasa kalah. Dan ketika dua kekuatan besar itu benar-benar bertabrakan, Xiaolu sadar cepat atau lambat ia akan dipaksa berdiri di garis depan pilihan paling menyakitkan dalam hidupnya. Beberapa hari setelah pertemuan keluarga itu, balasan dari pihak Lin datang lebih cepat dan lebih kejam dari yang diduga siapapun. Proyek-proyek utama Gu Group tiba-tiba menghadapi inspeksi mendadak dari otoritas. Saham perusahaan sempat berfluktuasi tajam akibat rumor yang sengaja disebarkan tentang ketidakstabilan internal. Media bisnis mulai mempertanyakan kepemimpinan Gu Beichen yang dianggap terlalu impulsif. Semua serangan itu tidak menyentuh secara langsung tapi cukup untuk menggoyahkan fondasi. Di tengah tekanan itu Gu Beichen justru semakin sibuk dan jarang tidur, namun setiap malam ia tetap menyempatkan diri datang ke rumah sakit atau setidaknya menelepon Xiaolu untuk memastikan ia dan ayahnya aman. Perhatian kecil itu menjadi satu-satunya ketenangan di tengah badai yang semakin membesar, sampai suatu sore ketika Xiaolu dipanggil ke ruang administrasi rumah sakit dan diberitahu bahwa ada laporan anonim yang menuduhnya terlibat dalam manipulasi donasi biaya medis. Tuduhan itu jelas palsu tapi cukup untuk mencoreng namanya dan memberi alasan legal untuk mempersulit perawatan ayahnya. Xiaolu berdiri gemetar memegang surat pemberitahuan itu. Ia akhirnya mengerti bahwa keluarga Lin tidak akan lagi bermain setengah. Ini adalah serangan langsung yang ditujukan padanya, dan untuk pertama kalinya rasa bersalah menghantamnya begitu kuat karena semua ini bermula dari keputusannya menolak pergi. Malam itu ketika Gu Beichen datang dan membaca surat tersebut, wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan melainkan ketegasan yang semakin tajam. Ia langsung menghubungi tim hukumnya dan memerintahkan investigasi balik terhadap sumber laporan. Ia juga memindahkan ayah Xiaolu ke fasilitas medis swasta yang sepenuhnya berada di bawah kendali mitra baru keluarga Gu. Langkah itu seperti deklarasi perang terbuka. Xiaolu mencoba mengatakan bahwa mungkin ia seharusnya pergi saja demi menghentikan semua ini, namun Gu Beichen memotong dengan suara rendah tapi tegas bahwa jika ia pergi sekarang, maka semua ancaman itu akan menjadi preseden bahwa keluarga Gu bisa dipaksa tunduk lewat orang yang mereka lindungi. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi, bukan demi harga diri saja, tetapi demi masa depan yang ia pilih sendiri. Kalimat itu membuat Xiaolu menyadari bahwa pelan, saat melihat Gu Beichen berdiri di samping ranjang, ayah Xiaolu menggenggam tangannya dengan rasa terima kasih yang tulus.
mengatakan ia tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan sebesar ini selain mempercayakan putrinya pada pria yang berani berdiri melawan dunia demi melindunginya. Kalimat sederhana itu membuat Xiaolu tersipu dan Gu Beichen terdiam beberapa detik sebelum menjawab bahwa ia tidak melakukan ini karena kasihan, melainkan karena ia ingin, dan untuk pertama kalinya di hadapan ayahnya sendiri. Xiaolu melihat keseriusan di mata pria itu yang tak lagi bisa disangkal sebagai sekadar simpati. Namun kebahagiaan kecil itu kembali diuji ketika Lin Zenzhen muncul di rumah sakit tanpa pemberitahuan, kali ini tanpa senyum manis dan tanpa kepura-puraan, ia menatap Xiaolu lama. Lalu berkata dengan suara dingin bahwa permainan sudah berubah, bahwa keluarganya tidak akan duduk diam sementara reputasi mereka diinjak-injak, dan jika Gu Beichen memilih menghancurkan aliansi yang sudah dibangun bertahun-tahun, maka ia juga harus siap kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Ancaman itu menggantung di udara seperti bayangan gelap. Xiaolu bisa merasakan ini bukan lagi sekadar cemburu pribadi melainkan konflik besar yang menyentuh harga diri dua keluarga berpengaruh di Jiangcheng. Setelah Lin Zenzhen pergi, Gu Beichen menerima panggilan dari kakek Gu yang memintanya pulang ke rumah utama. Malam itu juga karena keluarga akan mengadakan pertemuan tertutup untuk memutuskan sikap resmi terhadap keluarga Lin. Sebelum pergi ia menatap Xiaolu dengan lembut dan berkata apapun keputusan keluarga nanti, satu hal tidak akan berubah, ia tidak akan melepaskan tangan Xiaolu. Dan di lorong rumah sakit yang sunyi itu Xiaolu menyadari bahwa langkah selanjutnya mungkin akan menentukan segalanya. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan di tengah tekanan kekuasaan dan ambisi, atau justru akan menjadi korban pertama dalam perang yang semakin terang-terangan dan tak lagi bisa disembunyikan di balik senyum sopan dunia bisnis. Malam itu rumah utama keluarga Gu yang berdiri megah di kawasan elit Jiangcheng terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu kristal di aula besar memantulkan bayangan wajah-wajah serius para anggota keluarga yang sudah duduk melingkar di ujung meja panjang. Kakek Gu memegang tongkatnya dengan tatapan tajam penuh wibawa, sementara Gu Beichen berdiri tegak di tengah ruangan tanpa sedikit pun menunduk. Suasana hening beberapa detik sebelum suara berat kakek Gu memecah keheningan dan langsung menanyakan satu hal, apakah semua yang terjadi ini benar-benar demi seorang wanita? Pertanyaan itu terdengar sederhana tapi syarat tekanan, karena di baliknya tersembunyi ancaman pencabutan wewenang dan posisi. Beberapa paman dan sepupu Gu Beichen ikut bersuara mengatakan bahwa menghentikan kerja sama dengan keluarga Lin hanya akan membuka peluang musuh lain untuk menyerang Gu Group. Mereka menilai keputusan Gu Beichen terlalu berisiko dan emosional, namun pria itu menjawab dengan tenang bahwa keputusan bisnisnya didasarkan pada data dan strategi jangka panjang, bukan perasaan. Ia memaparkan proyeksi pasar baru, investor internasional yang sudah menandatangani kesepakatan awal, serta potensi kerugian reputasi jika dugaan sabotase terhadap rumah sakit benar-benar terbukti dan keluarga Gu tetap diam demi menjaga aliansi. Ruangan menjadi sunyi karena argumennya tak terbantahkan, tetapi kakek Gu tidak hanya bicara soal bisnis. Ia berkata dengan suara lebih rendah bahwa keluarga Gu tidak pernah tunduk pada ancaman, namun juga tidak pernah membiarkan kelemahan pribadi menjadi celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Ia menatap tajam cucunya dan memperingatkan bahwa berusaha membuktikan bahwa pertemuan Xiaolu dan Gu Beichen tidak sesederhana yang terlihat. Dan ketika Gu Beichen akhirnya menerima salinan anonim rekaman lama yang menunjukkan adanya mobil lain di lokasi kecelakaan sebelum kejadian, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Mungkin selama ini mereka berdua hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar, permainan yang tidak hanya melibatkan dua keluarga, tetapi kekuatan lain yang sejak awal menunggu saat paling tepat untuk menjatuhkan semuanya sekaligus. Gu Beichen menatap rekaman CCTV itu berulang kali di ruang kerjanya yang gelap. Layar memperlihatkan siluet mobil hitam yang berhenti beberapa detik sebelum kecelakaan terjadi, lalu menghilang tepat saat tabrakan terjadi. Sudut pengambilan gambar memang buram tapi cukup untuk menunjukkan bahwa malam itu tidak sesederhana takdir mempertemukan dua orang asing. Rahangnya menegang karena jika benar ada pihak ketiga yang mengatur semua ini, maka konflik antara keluarga Gu dan keluarga Lin mungkin hanya pengalihan perhatian. Iya,
langsung memanggil tim investigasi internal paling rahasia yang selama ini hanya menangani ancaman besar terhadap Gu Group. Perintahnya jelas cari tahu siapa pemilik mobil itu dan siapa yang paling diuntungkan dari perang antara dua keluarga besar Jiangcheng. Sementara itu, Xiaolu duduk di sisi ranjang ayahnya dengan pikiran kacau, ancaman tentang rahasia masa lalu terus terngiang di telinganya. Ia mengingat kembali detail malam kecelakaan itu, hujan deras, lampu jalan redup, dan perasaan aneh seperti ada yang memperhatikannya sebelum. Suara rem berdecit memecah udara, semakin ia mencoba mengingat semakin besar rasa takut yang tumbuh, bukan karena ia bersalah tapi karena ia menyadari betapa mudahnya seseorang memanipulasi kenyataan jika punya kekuasaan dan uang. Keesokan harinya berita baru meledak di media daring anonim yang menuduh kecelakaan tersebut sebagai rekayasa demi mendekati pewaris keluarga Gu. Artikel itu tidak menyebut nama Xiaolu secara langsung tapi cukup jelas untuk memancing opini publik. Komentar-komentar mulai bermunculan, sebagian menghujat, sebagian meragukan. Tekanan sosial itu menghantam Xiaolu lebih keras daripada ancaman langsung, ketika Gu Beichen datang menemuinya dan menunjukkan rekaman CCTV. Tanpa menyembunyikan apapun, Xiaolu merasa napasnya tercekat. Ia takut melihat sedikit saja keraguan di mata pria itu, namun yang ia temukan justru kemarahan yang terarah bukan padanya melainkan pada siapapun yang mencoba menggunakan namanya sebagai alat. Gu Beichen berkata dengan suara rendah bahwa ia tidak peduli bagaimana mereka pertama kali bertemu, yang ia pedulikan adalah pilihan yang mereka buat setelahnya, dan ia memilih mempercayainya. Kalimat itu membuat air mata Xiaolu jatuh tanpa bisa ditahan karena kepercayaan seperti itu jauh lebih berat daripada tuduhan apapun. Namun badai belum selesai. Tim investigasi menemukan bahwa mobil dalam rekaman terdaftar atas nama perusahaan investasi bayangan yang memiliki koneksi tidak hanya dengan keluarga Lin tetapi juga dengan salah satu pesaing lama keluarga Gu yang selama ini bergerak di balik layar. Artinya konflik ini memang sengaja dipicu agar dua keluarga besar saling melemahkan. Sementara pihak ketiga bersiap mengambil alih proyek-proyek strategis di Jiangcheng. Ketika kebenaran itu mulai tersusun, Gu Beichen menyadari bahwa untuk melindungi Xiaolu dan keluarganya ia harus menghentikan permainan ini sampai ke akarnya, bukan hanya membela diri dari serangan. Dan di sisi lain Xiaolu yang kini tahu bahwa hidupnya mungkin telah dimasukkan ke dalam papan catur kekuasaan sejak awal, harus memutuskan apakah ia cukup kuat untuk tetap berdiri di sisi pria itu ketika langkah berikutnya bisa jadi bukan hanya tentang perjuangan ini bukan lagi hanya tentang dirinya, melainkan tentang prinsip yang jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian bukti keterlibatan perusahaan farmasi terafiliasi keluarga Lin akhirnya cukup kuat untuk diserahkan ke pihak berwenang, dan berita penyelidikan resmi mulai beredar di media. Kali ini posisi keluarga Lin yang terguncang, reputasi mereka tercoreng oleh kecurigaan publik. Lin Zenzhen muncul dalam konferensi pers dengan wajah pucat berusaha menyangkal semua tuduhan. Namun di balik sorot kamera ia tahu permainan telah berubah arah. Di sisi lain Gu Beichen berdiri di balkon kantornya memandang kota yang diterangi lampu malam. Ia sadar ini baru awal dan perang belum benar-benar selesai. Sementara Xiaolu yang kini menemani ayahnya di fasilitas baru merasakan campuran lega dan takut. Lega karena ancaman terhadap perawatan ayahnya berkurang, takut karena konflik ini telah berkembang menjadi pertarungan besar yang tak mungkin dihentikan begitu saja, dan di dalam hatinya ia tahu suatu saat nanti ia mungkin harus membuat pilihan yang lebih sulit lagi, pilihan yang tidak hanya menguji cinta mereka tetapi juga keberanian untuk tetap berdiri ketika seluruh dunia seolah menekan dari segala arah. Penyelidikan resmi yang diumumkan media membuat nama keluarga Lin benar-benar berada di bawah sorotan. Saham perusahaan afiliasi mereka mulai goyah dan beberapa mitra bisnis memilih menjaga jarak, namun orang-orang yang mengenal keluarga itu tahu mereka bukan tipe yang akan jatuh tanpa perlawanan. Badai hanya terlihat tenang di permukaan sementara arus di bawahnya bergerak semakin liar. Di kantor pusat Gu Group suasana juga tidak sepenuhnya aman karena meski Gu Beichen berhasil membalikkan opini publik, tekanan internal belum sepenuhnya hilang. Beberapa anggota keluarga masih khawatir konflik
Berkepanjangan akan menggerus stabilitas jangka panjang. Di tengah semua itu Xiaolu mulai merasa dirinya benar-benar menjadi pusat pusaran. Ia melihat bagaimana setiap langkah Gu Beichen kini selalu dikaitkan dengan namanya, bahkan ada artikel spekulatif yang menyebutnya sebagai wanita yang mengubah arah kekuasaan Jiangcheng, label yang terdengar dramatis tapi membuatnya sulit bernapas. Suatu malam ketika ayahnya sudah tertidur pulas di kamar fasilitas medis baru, Xiaolu berdiri sendirian di balkon kecil dan memandang lampu kota dengan pikiran kacau. Ia mencintai pria itu, ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri, namun ia juga tahu cinta mereka telah menyeret begitu banyak konsekuensi, dan tepat ketika ia sedang tenggelam dalam dilema itu, ponselnya berdering dari nomor tak dikenal. Suara di seberang sana terdengar tenang namun mengancam, mengatakan bahwa penyelidikan terhadap keluarga Lin hanyalah permulaan dan jika Gu Beichen tidak menghentikannya, maka rahasia masa lalu Xiaolu akan dipublikasikan, rahasia tentang kecelakaan mobil yang pertama kali mempertemukan mereka. Suara itu menuduh bahwa kecelakaan tersebut bukan sepenuhnya kebetulan melainkan bagian dari skenario yang lebih besar untuk menjebak Gu Beichen. Tuduhan itu membuat darah Xiaolu membeku karena ia tahu ia tidak pernah merencanakan apapun. Namun jika ada manipulasi di balik layar yang tidak ia sadari, maka namanya bisa digunakan untuk menghancurkan pria yang sudah mempertaruhkan segalanya untuknya. Dengan tangan gemetar ia menutup telepon dan merasa dunia kembali runtuh di bawah kakinya. Malam itu ia tidak langsung memberitahu Gu Beichen. Bukan karena tidak percaya tetapi karena takut kebenaran yang belum jelas justru akan memperkeruh keadaan. Sementara di sisi lain kota, keluarga Lin mulai memainkan kartu terakhir mereka dengan menggali ulang rekaman CCTV dan laporan kecelakaan malam itu. Reputasi atau bisnis, melainkan tentang menghancurkan jaringan kekuatan yang selama ini bersembunyi dalam bayangan kota. Temuan tentang perusahaan investasi bayangan itu seperti membuka pintu ke lorong gelap yang selama ini tersembunyi di balik konflik dua keluarga besar. Nama yang muncul di balik jaringan kepemilikan berlapis-lapis akhirnya mengarah pada satu konglomerat lama yang sudah lama menjadi rival diam-diam keluarga Gu dalam perebutan proyek infrastruktur Jiangcheng, yaitu kelompok bisnis yang dikendalikan oleh keluarga Shen melalui entitas utamanya, Shen Holdings. Selama ini mereka tampak netral bahkan sesekali bekerja sama dengan Gu Group, namun di balik layar ternyata mereka menyuntikkan dana ke perusahaan farmasi yang terafiliasi dengan keluarga Lin sekaligus mendanai media anonim yang menyebarkan rumor tentang kecelakaan. Strategi mereka sederhana tapi kejam, biarkan Gu dan Lin saling menghancurkan lalu masuk sebagai penyelamat pasar ketika keduanya melemah. Ketika laporan lengkap itu sampai ke tangan Gu Beichen, ia tidak langsung bereaksi emosional, melainkan tersenyum tipis karena kini musuhnya memiliki wajah yang jelas. Ia menyadari bahwa sejak malam kecelakaan itu Xiaolu mungkin memang tidak dipilih secara kebetulan. Latar belakangnya yang sederhana membuatnya tampak seperti celah sempurna untuk memicu konflik pribadi yang bisa berkembang menjadi perang bisnis. Pikiran itu membuat dadanya sesak bukan karena curiga pada Xiaolu tetapi karena marah pada betapa kejamnya orang. Orang yang menganggap hidup manusia sebagai alat tawar. Di rumah sakit Xiaolu akhirnya menceritakan panggilan ancaman yang ia terima beberapa hari lalu. Ia tidak ingin lagi menyembunyikan apapun karena rahasia sekecil apapun bisa dimanfaatkan lawan. Ia mengaku sempat takut Gu Beichen akan meragukannya jika tuduhan rekayasa kecelakaan terus disebarkan, namun pria itu justru menggenggam tangannya erat dan berkata bahwa jika seseorang ingin menjebaknya, mereka telah melakukan kesalahan terbesar dengan membuatnya jatuh cinta pada pion yang mereka pilih. Karena sejak saat itu Xiaolu bukan lagi bidak yang bisa dipindahkan sesuka hati melainkan alasan baginya untuk membalik papan permainan. Keputusan pun diambil Gu Beichen akan menghentikan konflik terbuka dengan keluarga Lin dan justru menawarkan kerjasama sementara untuk menghadapi musuh bersama. Langkah yang mengejutkan banyak pihak namun secara strategis memotong rencana Shen Holdings untuk memanfaatkan perpecahan. Pertemuan rahasia antara Gu Beichen dan ayah Lin Zenzhen berlangsung tegang namun pragmatis. Demi menjaga reputasi dan menyelamatkan kepentingan jangka panjang mereka sepakat membekukan permusuhan dan mengarahkan penyelidikan ke sumber pendanaan farmasi serta media anonim.
Sementara itu, Xiaolu yang mengetahui semua risiko kini berdiri bukan lagi sebagai gadis yang terseret keadaan tetapi sebagai seseorang yang sadar sepenuhnya bahwa hidupnya telah menjadi bagian dari permainan besar, dan ketika malam itu ia berdiri di samping Gu Beichen di balkon apartemen memandang kota yang sama namun dengan makna berbeda, ia tidak lagi merasa takut sendirian, karena kini yang mereka hadapi bukan sekadar cemburu atau tekanan keluarga, melainkan jaringan kekuasaan yang sejak awal mencoba mempermainkan takdir mereka, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, mereka tidak hanya bertahan dari badai melainkan bersiap menciptakan badai mereka sendiri. Aliansi sementara antara keluarga Gu dan keluarga Lin mengejutkan seluruh lingkaran bisnis. Jiang Cheng, media yang sebelumnya sibuk menggoreng isu perseteruan kini mendadak kehilangan bahan bakar karena kedua pihak sama-sama menutup akses informasi dan bergerak dalam diam. Di balik layar tim hukum dan investigasi gabungan mulai menelusuri aliran dana yang menghubungkan perusahaan farmasi bermasalah dengan Shen Holdings. Semakin dalam mereka menggali semakin jelas pola manipulasi yang dirancang rapi selama bertahun-tahun, ternyata bukan hanya kecelakaan Xiaolu yang dimanfaatkan, beberapa proyek besar Gu Group sebelumnya juga pernah diganggu lewat skema serupa, hanya saja kali ini taruhannya jauh lebih personal. Di sisi lain Xiaolu mulai menerima kenyataan bahwa namanya sudah terlanjur masuk ke pusat pusaran, namun alih-alih mundur ia justru memilih berdiri lebih tegak. Ia meminta pada Gu Beichen untuk tidak lagi menyembunyikan detail demi melindunginya, karena jika ia memang menjadi alasan perang ini dipicu maka ia juga ingin menjadi bagian dari cara mengakhirinya. Keberanian itu membuat Gu Beichen menatapnya dengan rasa bangga yang tak tersembunyi, bukan lagi melihatnya sebagai seseorang yang harus diselamatkan melainkan sebagai pasangan yang berjalan sejajar. Langkah pertama mereka adalah membersihkan tuduhan tentang kecelakaan. Rekaman tambahan berhasil ditemukan dari kamera lalu lintas yang lebih jauh dan memperlihatkan mobil milik perusahaan. Bayangan Shen sengaja memotong jalur sebelum kecelakaan terjadi. Bukti itu cukup untuk membalik opini publik. Artikel-artikel yang dulu menuduh Xiaolu perlahan menghilang, digantikan laporan investigatif tentang dugaan permainan kotor di balik persaingan konglomerat. Tekanan mulai berbalik arah dan saham Shen Holdings mengalami guncangan yang tidak mereka perkirakan. Namun keluarga Shen tidak tinggal diam, mereka mencoba menarik dukungan politik dan memanfaatkan koneksi lama untuk memperlambat proses hukum. Pertarungan ini berubah menjadi adu kekuatan yang bukan hanya soal uang tetapi pengaruh dan reputasi. Di tengah semua itu ayah Xiaolu akhirnya diizinkan pulang untuk pemulihan lanjutan. Hari ketika ia keluar dari fasilitas medis terasa seperti simbol bahwa satu fase kelam telah terlewati. Saat melihat Xiaolu dan Gu Beichen berdiri berdampingan, pria tua itu tersenyum lemah namun penuh keyakinan seolah ia tahu badai sebesar apapun tak akan mudah memisahkan keduanya lagi. Malam itu di apartemen yang dulu menjadi tempat perlindungan sementara, Xiaolu memandang Gu Beichen dengan hati yang jauh lebih mantap daripada sebelumnya. Ia berkata bahwa jika sejak awal hidupnya memang dijadikan bidak, maka mulai sekarang ia ingin menjadi pemain, dan Gu Beichen menjawab dengan senyum tipis bahwa papan permainan tidak akan pernah sama lagi karena mereka tidak lagi bergerak reaktif, melainkan ofensif. Di kejauhan lampu-lampu kota Jiangcheng tetap berkilau seolah tak peduli pada perang kekuasaan yang terjadi di balik gedung-gedung tinggi. Namun bagi mereka berdua, cahaya itu kini bukan lagi simbol ketidakpastian melainkan saksi bahwa dari kecelakaan yang hampir merenggut segalanya, lahir keputusan untuk tidak lagi membiarkan takdir ditentukan oleh tangan orang lain. Serangan balik terhadap Shen Holdings akhirnya diluncurkan secara resmi ketika laporan investigasi gabungan diserahkan ke otoritas dan beberapa rekening perusahaan bayangan mereka dibekukan. Berita itu mengguncang pasar dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun keluarga Shen dipaksa tampil ke publik bukan sebagai pengendali situasi melainkan sebagai pihak yang harus membela diri. Di sisi lain Gu Group justru menunjukkan stabilitas yang mengejutkan karena aliansi sementara dengan keluarga Lin membuat investor melihat adanya front persatuan yang solid. Langkah strategis Gu Beichen yang semula dianggap emosional kini berubah menjadi manuver cerdas yang menjebak lawan dalam permainan mereka sendiri.
Namun kemenangan di ranah bisnis tidak serta-merta menghapus beban emosional yang telah mereka lalui. Suatu malam setelah rapat panjang yang melelahkan, Gu Beichen kembali ke apartemen dan mendapati Xiaolu tertidur di sofa dengan dokumen. Dokumen berita investigasi masih terbuka di pangkuannya, wajahnya tampak lebih dewasa. Dibandingkan gadis yang dulu gemetar di lorong rumah sakit, seolah badai telah menempa. Keberanian baru di dalam dirinya, ketika Xiaolu terbangun dan menyadari perkembangan terbaru bahwa Direktur Utama Shen Holdings dipanggil untuk pemeriksaan resmi. Ia tidak bersorak atau menunjukkan euforia, ia hanya menarik napas panjang dan berkata pelan bahwa akhirnya kebenaran mulai menemukan jalannya, tapi ia juga sadar perang ini belum benar. Benar selesai karena orang-orang seperti keluarga Shen tidak akan menyerah tanpa kartu terakhir, dan benar saja keesokan harinya muncul kabar bahwa mereka berusaha memindahkan aset ke luar negeri dan mencari dukungan dari mitra internasional untuk melawan tekanan domestik. Situasi kembali tegang dan kali ini bukan hanya reputasi yang dipertaruhkan tetapi posisi strategis di pasar global. Di tengah semua itu Gu Beichen menerima tawaran besar dari investor asing yang bersedia memperluas kerjasama dengan syarat ia menjaga jarak dari segala skandal pribadi. Tawaran itu secara halus menyarankan agar hubungan publiknya dengan Xiaolu tidak terlalu diekspos demi menjaga citra stabilitas. Membaca klausul tersebut Xiaolu terdiam lama karena ia tahu inilah ujian lain yang lebih sunyi dan lebih pribadi, bukan ancaman terang-terangan atau sabotase, melainkan pilihan antara kemajuan tanpa hambatan dan cinta yang sejak awal sudah penuh risiko. Ia menatap Gu Beichen dan berkata jika suatu hari ia merasa kehadirannya menghalangi langkahnya, ia akan memilih mundur tanpa menyalahkan siapapun. Namun Gu Beichen justru merobek halaman klausul itu dan mengatakan bahwa ia sudah terlalu jauh mempertahankan semuanya untuk menyerah pada kompromi seperti itu. Baginya stabilitas yang dibangun dengan mengorbankan orang yang ia cintai hanyalah bentuk kekosongan yang dibungkus rapi. Kata-kata itu membuat Xiaolu menyadari bahwa perjuangan mereka kini bukan lagi sekadar melawan musuh di luar, tetapi menjaga agar keputusan yang mereka ambil tetap setia pada hati mereka sendiri. Dan di tengah kota Jiangcheng yang terus berdenyut dengan ambisi dan kekuasaan, mereka berdiri berdampingan menyadari bahwa akhir dari perang ini mungkin masih jauh, tetapi untuk pertama kalinya masa depan tidak lagi terasa seperti ancaman melainkan sesuatu yang mereka pilih bersama dengan kesadaran penuh akan segala risikonya. Beberapa minggu kemudian tekanan terhadap Shen Holdings mencapai puncaknya ketika salah satu direktur senior mereka secara mengejutkan mengajukan kerja sama dengan penyelidik sebagai saksi kunci. Pengakuan itu membuka rangkaian transaksi tersembunyi, termasuk pendanaan manipulasi media dan intervensi terhadap distribusi farmasi yang sempat meja makan tanpa laptop atau berkas rapat di tangannya. Ia memandang Xiaolu yang sedang menyiapkan sarapan sederhana dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama mereka berbicara bukan tentang strategi, bukan tentang ancaman, melainkan tentang hidup yang ingin mereka bangun. Xiaolu mengaku bahwa ia tidak ingin selamanya dikenal sebagai wanita yang terseret skandal konglomerat. Ia ingin menyelesaikan studinya yang sempat tertunda dan membangun sesuatu dengan kemampuannya sendiri, bukan sekadar berada di bayang-bayang. Nama besar. Gu Beichen mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata bahwa ia jatuh cinta bukan karena Xiaolu lemah atau membutuhkan perlindungan, tetapi karena keberaniannya untuk tetap jujur di tengah tekanan. Dan jika ia ingin terbang dengan sayapnya sendiri maka ia akan menjadi angin yang mendukung, bukan sangkar yang membatasi. Kata-kata itu membuat Xiaolu merasa dihargai sebagai individu bukan hanya sebagai pasangan. Beberapa minggu kemudian ia resmi mendaftar kembali ke universitas dan memilih jalur manajemen kesehatan. Terinspirasi dari pengalaman pahit di rumah sakit, ia ingin suatu hari membangun sistem yang tidak mudah dimanipulasi oleh kekuasaan dan uang. Sementara itu hubungan Gu Beichen dengan keluarganya perlahan membaik. Kakek Gu yang dulu menguji keras kini mulai melihat Xiaolu bukan sebagai kelemahan tetapi sebagai alasan cucunya tumbuh menjadi pemimpin yang lebih matang. Bahkan tanpa banyak kata ia memberi restu diam-diam ketika melihat bagaimana stabilitas perusahaan justru menguat setelah Gu Beichen berani mengambil keputusan berdasarkan prinsip. Suatu malam sederhana tanpa pesta mewah atau pengumuman besar,
Gu Beichen membawa Xiaolu kembali ke persimpangan jalan tempat. Kecelakaan dulu terjadi, kali ini jalan itu terang dan ramai, bukan lagi sudut gelap penuh. Ketidakpastian, di tengah keramaian kota ia berlutut bukan untuk membuktikan sesuatu pada dunia bisnis, melainkan untuk bertanya pada wanita yang telah melewati badai bersamanya. Apakah ia bersedia terus berjalan berdampingan, bukan sebagai pion atau alat, tetapi sebagai mitra seumur hidup? Air mata Xiaolu jatuh seperti hujan yang dulu menyatukan mereka, namun kini bukan karena takut melainkan karena bahagia yang tenang dan matang, ia mengangguk. Tanpa ragu karena perjalanan mereka telah mengajarkannya bahwa cinta bukan sekadar perasaan lembut, melainkan keberanian untuk memilih orang yang sama setiap hari bahkan ketika dunia mencoba memisahkan, dan di bawah lampu kota Jiangcheng yang bersinar hangat, kisah yang dimulai dari kecelakaan dan intrik berakhir bukan dengan ledakan dramatis, tetapi dengan janji sederhana untuk membangun masa depan bersama, kali ini bukan sebagai korban takdir melainkan sebagai dua orang yang sadar penuh akan pilihan mereka sendiri. Hari pertunangan mereka tidak diumumkan lewat konferensi pers atau sorotan media seperti yang biasa terjadi pada keluarga besar Jiangcheng, justru berlangsung sederhana di taman rumah utama keluarga Gu, di bawah pohon tua yang menjadi saksi beberapa generasi, hanya keluarga inti dan beberapa orang terdekat yang hadir, bahkan nama Gu Group tidak disebut. Sebut dalam pidato singkat kakek Gu, seolah ia ingin menegaskan bahwa momen ini bukan tentang bisnis atau aliansi melainkan tentang keluarga. Xiaolu mengenakan gaun putih sederhana tanpa perhiasan berlebihan, ayahnya yang kini sudah jauh lebih sehat berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan putrinya yang dulu hampir kehilangan segalanya di lorong rumah sakit kini berdiri begitu tenang di tengah keluarga paling berpengaruh di kota, sementara Gu Beichen yang biasanya dingin dan terukur terlihat berbeda hari itu, bukan sebagai direktur muda yang disegani tetapi sebagai pria yang akhirnya menemukan tempat pulang, ketika cincin disematkan dan tepuk tangan kecil terdengar, Xiaolu tidak merasa seperti sedang memasuki dunia asing lagi. Ia tidak lagi merasa kecil atau terseret arus, karena ia tahu setiap langkah sampai titik ini adalah pilihan sadar yang ia ambil. Setelah acara selesai dan para tamu mulai pulang, mereka berdua menyelinap ke balkon lantai 2 rumah utama, memandang kota Jiangcheng yang pernah menjadi medan perang tak terlihat. Bagi mereka, Gu Beichen berkata pelan bahwa mungkin akan selalu ada tantangan baru, pasar yang berubah, pesaing yang muncul, atau tekanan yang tak terduga, namun kali ini ia tidak takut karena ia tidak lagi berdiri sendirian menghadapi semuanya. Xiaolu tersenyum dan menjawab bahwa ia juga tidak lagi gadis yang gemetar karena ancaman anonim atau rumor media. Ia telah melihat sisi paling gelap dari kekuasaan dan tetap memilih bertahan, dan justru dari pengalaman itu ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Di kejauhan, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya senja yang hangat, kota tetap sibuk dengan ambisi dan perhitungan, tetapi bagi mereka berdua pusat dunia bukan lagi ruang rapat atau grafik saham, melainkan tangan yang saling menggenggam dengan keyakinan. Kisah mereka yang dimulai dari kecelakaan, pengkhianatan, dan permainan kotor kini bertransformasi menjadi fondasi baru yang lebih kuat, bukan karena dunia menjadi lebih lembut melainkan karena mereka telah belajar bagaimana berdiri tegak di dalamnya, dan ketika malam perlahan turun menyelimuti Jiangcheng dengan cahaya lampu yang berkilau tenang, mereka sadar bahwa akhir dari satu bab hanyalah awal dari kehidupan panjang yang akan mereka tulis bersama, bukan sebagai simbol kemenangan atas musuh, tetapi sebagai dua hati yang telah melewati badai dan memilih untuk tetap saling menjadi rumah. Xiaolu berdiri di lorong rumah sakit dengan tangan gemetar, kwitansi operasi di genggamannya sudah kusut karena terlalu lama diremas. Lampu putih di atas kepalanya terasa menyilaukan dan dingin, sama dinginnya dengan tatapan Gu Beichen yang sejak tadi memperhatikannya. Tanpa berkata apa-apa, sampai akhirnya dia melangkah mendekat dan dengan suara rendah berkata bahwa semua biaya sudah dibayar, operasi akan segera dimulai, dan dia tidak perlu menjual darah atau merendahkan diri pada siapapun lagi. Kata-kata itu seharusnya membuatnya lega tapi justru membuat hatinya semakin sesak karena ia tahu tidak ada kebaikan di dunia ini yang benar-benar gratis.
terutama dari pria seperti dia yang dulu pernah menghancurkan harga dirinya. Xiaolu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, bertanya pelan. Kenapa dia melakukan semua ini? Apakah karena kasihan, karena rasa bersalah, atau karena ingin mengikatnya dengan hutang budi seumur hidup? Namun Gu Beichen hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa dia melakukan ini karena dia mau, bukan karena terpaksa, dan kalau memang Xiaolu ingin membalasnya, maka balaslah dengan tetap tinggal di sisinya. Sampai ayahnya sembuh. Kalimat itu membuat jantungnya bergetar, karena di balik nada dingin itu ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Pintu ruang operasi tertutup dan lampu merah menyala, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang canggung. Dan untuk pertama kalinya Xiaolu tidak menepis ketika Gu Beichen menyelimutkan jasnya ke bahunya. Sentuhan itu sederhana tapi terasa seperti janji yang tak terucap. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama ketika seorang wanita elegan dengan langkah percaya diri muncul di ujung lorong, sepatu hak tingginya berbunyi tajam di lantai, matanya memandang Xiaolu dari atas ke bawah dengan senyum sinis, dan dengan suara manis yang penuh racun dia menyapa Gu Beichen seolah mereka adalah pasangan yang sah, menanyakan, kenapa dia tidak menjawab telepon sejak tadi dan kenapa dia justru berada di rumah sakit menemani wanita lain. Xiaolu langsung mengerti, inilah alasan sebenarnya kenapa dia tidak boleh berharap terlalu jauh, karena dunia Gu Beichen terlalu tinggi dan terlalu rumit untuk seseorang seperti dirinya, dan meski hatinya mulai goyah, dia memaksa dirinya untuk mundur selangkah, melepaskan jas dari bahunya dan mengembalikannya dengan tangan gemetar. Berkata bahwa dia sangat berterima kasih atas bantuannya tapi setelah operasi selesai dia tidak ingin merepotkannya lagi. Gu Beichen langsung mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan jarak yang tiba-tiba diciptakan Xiaolu, sementara wanita elegan itu tersenyum puas melihat celah di antara mereka, dan di tengah ketegangan itu, lampu ruang operasi tiba-tiba padam menandakan prosedur telah selesai, membuat jantung Xiaolu serasa berhenti berdetak. Karena apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pintu ruang operasi terbuka perlahan dan dokter keluar dengan wajah lelah namun tenang, mengatakan bahwa operasi berjalan lancar tapi kondisi ayah Xiaolu masih kritis dan harus dirawat intensif. Selama 48 jam ke depan, kata-kata itu membuat lutut Xiaolu hampir lemas tapi sebelum ia jatuh, Gu Beichen sudah lebih dulu menahannya, tangannya kuat dan hangat di pinggangnya. Seolah tanpa sadar ia sudah menganggap wanita itu sebagai seseorang yang harus ia lindungi. Sementara wanita elegan tadi langsung berubah ekspresi ketika tahu pria yang selama ini dingin padanya justru begitu sigap pada orang lain. Xiaolu berterima kasih berulang kali pada dokter, lalu menatap Gu Beichen dengan mata yang campur aduk antara lega dan cemas, namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, wanita itu maju selangkah dan memperkenalkan dirinya. Dengan nada penuh kepemilikan sebagai tunangan resmi keluarga Gu, menyebut bahwa pernikahan mereka akan diumumkan dalam waktu dekat dan tidak pantas bagi Beichen untuk terlibat terlalu jauh dengan perempuan lain. Kata tunangan itu seperti petir yang menyambar hati Xiaolu, membuat semua keberanian yang baru saja tumbuh hancur seketika, dan ia segera melepaskan diri dari pelukan Gu Beichen, memaksakan senyum tipis sambil berkata bahwa dia tidak ingin menjadi penyebab masalah dalam hubungan siapapun. Gu Beichen langsung menoleh tajam pada wanita itu, mengatakan dengan suara dingin bahwa tidak ada pengumuman resmi dan tidak ada pernikahan tanpa persetujuannya, bahwa semua itu hanyalah rencana sepihak keluarga, tapi Xiaolu sudah terlanjur mundur, karena baginya status dan dunia mereka terlalu berbeda. Di ruang ICU, Xiaolu berdiri di samping ranjang ayahnya yang terbaring lemah, menggenggam tangan kasar yang dulu selalu melindunginya, dan berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan lagi bergantung pada siapapun, termasuk Gu Beichen, karena semakin ia berharap, semakin besar luka yang akan ia rasakan. Namun di luar ruangan, Gu Beichen menatap punggungnya melalui kaca dengan mata yang jarang menunjukkan emosi. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa kehilangan wanita itu mungkin akan lebih menyakitkan daripada melawan seluruh keluarganya, dan di saat yang sama, wanita yang mengaku tunangannya itu mengepalkan tangan dengan wajah gelap, bersumpah bahwa ia tidak
Akan membiarkan Xiaolu menghancurkan rencana yang sudah ia siapkan bertahun-tahun. 2 hari berlalu seperti 2 tahun bagi Xiaolu, ia hampir tidak meninggalkan kursi di samping ranjang ICU, rambutnya berantakan dan wajahnya pucat karena kurang tidur, namun setiap kali monitor jantung ayahnya berbunyi stabil, ia merasa masih ada alasan untuk bertahan, dan di luar dugaannya Gu Beichen tidak pernah benar-benar pergi, ia datang diam-diam membawa makanan, mengurus administrasi rumah, sakit, bahkan mengganti perawat ketika melihat Xiaolu terlalu lelah untuk berdiri, tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada jarak tak terlihat yang kini memisahkan keduanya, jarak yang diciptakan oleh satu kata yang terus terngiang di kepala Xiaolu, tunangan. Pada sore hari ketiga, dokter akhirnya mengumumkan bahwa ayahnya melewati masa kritis dan bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Xiaolu hampir menangis karena lega, dan tanpa sadar ia menoleh mencari Gu Beichen, hanya untuk mendapati bahwa pria itu sedang berbicara serius dengan wanita elegan tersebut di ujung lorong. Wajah mereka tegang seolah sedang berdebat tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar cemburu. Ketika wanita itu pergi dengan ekspresi marah, Xiaolu memutuskan bahwa inilah saatnya mengakhiri ketergantungannya. Ia menghampiri Gu Beichen dan dengan suara pelan tapi tegas mengatakan bahwa setelah ayahnya stabil, ia akan mencari pekerjaan tambahan dan mencicil semua uang yang telah dikeluarkan. Ia tidak ingin ada hubungan apapun di antara mereka selain urusan hutang. Gu Beichen menatapnya lama, matanya gelap dan sulit ditebak. Lalu ia berkata bahwa ia tidak pernah menganggap itu sebagai hutang, dan bahwa ia tidak butuh uangnya kembali, yang ia butuhkan adalah kejujurannya. Apakah Xiaolu benar-benar tidak merasakan apapun padanya? Pertanyaan itu membuat napasnya tercekat, karena di dalam hatinya ia tahu jawabannya tidak sesederhana itu. Setiap sentuhan dan perhatian pria itu telah menggoyahkan pertahanannya, namun bayangan status dan perbedaan dunia membuatnya takut untuk melangkah lebih jauh. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata bahwa perasaan saja tidak cukup untuk melawan kenyataan, dan ia tidak ingin suatu hari nanti dihina sebagai wanita yang merebut tunangan orang lain. Lalu ia berbalik pergi sebelum air matanya jatuh di depan pria itu. Gu Beichen berdiri membeku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa kehilangan kendali, dan saat ia akhirnya mengangkat telepon untuk menelepon keluarganya, suaranya terdengar lebih dingin dari biasanya. Ia mengatakan bahwa jika mereka terus memaksakan pernikahan yang tidak ia inginkan, maka ia tidak akan ragu melepaskan semua yang telah mereka siapkan untuknya, karena kali ini, ia tidak ingin kehilangan Xiaolu hanya karena permainan kekuasaan dan ambisi keluarga. Malam itu hujan turun deras, seperti ikut mengaduk perasaan yang tak pernah benar-benar tenang. Xiaolu baru saja keluar dari ruang rawat setelah memastikan ayahnya tertidur ketika ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang sana terdengar lembut namun penuh tekanan, wanita yang mengaku tunangan Gu Beichen itu memintanya datang ke sebuah kafe eksklusif untuk berbicara empat mata, mengatakan bahwa ada hal penting yang harus Xiaolu ketahui jika ia masih punya sedikit harga diri. Awalnya Xiaolu ingin menolak, tapi setelah melihat ayahnya yang masih lemah dan mengingat semua uang yang telah dibayarkan, ia merasa tidak punya hak untuk terus bersembunyi, maka ia pun pergi meski hatinya dipenuhi firasat buruk. Di dalam kafe yang mewah dan sunyi itu, wanita tersebut duduk anggun dengan secangkir kopi di depannya. Senyumnya tipis dan terukur, ia langsung menunjukkan beberapa foto di layar ponselnya. Foto pertemuan keluarga besar Gu, cincin berlian yang sudah disiapkan, bahkan dokumen kerja sama bisnis yang bergantung pada pernikahan mereka. Semuanya tampak begitu resmi dan tak terbantahkan. Lalu dengan suara pelan ia berkata bahwa keluarga Gu tidak akan pernah menerima wanita tanpa latar belakang, tanpa status, dan dengan beban ayah sakit seperti Xiaolu, bahwa jika Xiaolu benar-benar peduli pada Gu Beichen, ia seharusnya tahu diri dan mundur sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Setiap kata terasa seperti pisau yang mengiris perlahan, bukan karena ia tidak tahu perbedaan itu ada, tapi karena kini semuanya dipaparkan dengan begitu jelas dan kejam. Xiaolu menunduk, tangannya gemetar di bawah meja, namun kali ini ia tidak menangis.
ia hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa ia tidak pernah berniat merebut siapapun, dan ia juga tidak ingin menjadi alasan hancurnya kesepakatan besar antara dua keluarga, jadi ia akan pergi, bukan karena kalah, tapi karena ia memilih menjaga harga dirinya. Ketika ia keluar dari kafe, hujan masih turun, membasahi wajahnya hingga sulit dibedakan mana air hujan dan mana air mata, dan di saat yang sama, di kantor pusat keluarga. Gu Beichen baru saja menandatangani sebuah dokumen penolakan pernikahan di depan orang tuanya yang marah besar. Ia berkata dengan tenang bahwa ia tidak akan menikah demi bisnis, dan jika mereka memaksanya, ia akan keluar dari perusahaan dan membangun jalannya sendiri. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa pada saat keputusan itu dibuat, Xiaolu sudah memesan tiket kereta untuk meninggalkan kota keesokan paginya, memilih menjauh. Sebelum pria itu benar-benar menghancurkan segalanya demi dirinya, karena baginya cinta bukan tentang siapa yang paling berani melawan dunia, tapi siapa yang sanggup melepaskan. Ketika tahu dirinya hanyalah beban di dunia orang lain. Pagi itu stasiun dipenuhi kabut tipis dan suara pengumuman keberangkatan yang bergema. Samar, Xiaolu berdiri dengan koper kecil di sampingnya, menatap tiket di tangannya seolah itu adalah satu-satunya bukti bahwa ia benar-benar sanggup pergi. Semalaman ia tidak tidur. Pikirannya terus memutar ulang semua tatapan dan kata-kata Gu Beichen, terutama saat ia berkata tidak ingin kehilangan dirinya. Kalimat itu seperti jangkar yang menariknya kembali. Namun ia tetap melangkah maju karena baginya bertahan justru berarti menghancurkan hidup pria itu perlahan. Di sisi lain kota, Gu Beichen baru mengetahui dari perawat bahwa Xiaolu sudah mengurus pemindahan administrasi ayahnya dan meninggalkan surat singkat berisi ucapan terima kasih serta janji akan mengembalikan semua biaya, tanpa alamat, tanpa pesan pribadi, hanya jarak yang tegas, dan untuk pertama kalinya wajahnya benar-benar kehilangan warna ketika ia membaca tulisan tangan yang dikenalnya begitu baik. Tanpa memedulikan rapat keluarga yang sedang berlangsung, ia langsung pergi, menyuruh asistennya melacak pemesanan tiket atas nama Xiaolu, dan ketika mobilnya berhenti mendadak di depan stasiun, pengumuman keberangkatan sudah terdengar untuk terakhir kalinya. Xiaolu hampir melangkah masuk ke gerbong ketika seseorang menarik pergelangan tangannya dengan kuat namun hati